dari kode referral orang lain. Nah, jadi ini harap hati-hati. Dan juga yang terakhir adalah bahwa ada informasi juga beberapa di YouTube yang mendiskreditkan atau menyudutkan Vingo. Dan ternyata setelah diteliti bahwa orang yang membuat tersebut adalah akhirnya mengarahkan untuk berinvestasi di tempat dia bekerja. Ya, nanti kalau teman-teman mendapatkan berita seperti itu, nggak usah takut. Kita semua teman-teman di sini pun dari AT dan prinsipal juga sudah mengantisipasinya. Nah, kemudian untuk withdrawal. Ya, withdrawal juga ini informasi terakhir bahwa per 16 Juni 2020 peraturan penarikan cashback kembali minimal menjadi 1.000 ringgit atau kurang lebih 3,5 juta dari sebelumnya minimal 500 500 ringgit ya atau 1.750. Nah, jadi bisa dipergunakan kesempatan teman-teman minggu depan ya terakhir ya teman-teman apabila ada saldo cashbacknya ada sekitar 1.750 sampai 2 juta bisa dimanfaatkan untuk di withdraw karena minggu depan adalah kesempatan terakhir. Nah, ini terakhir ini juga ada informasi Office ya. Nah, di situ pun juga di YouTube tersebut juga ada informasi bahwa Office Vingo itu tidak jelas. Jadi semuanya sebenarnya jelas ya. Nanti bisa diinformasikan, bisa tanya ke kalian masing-masing dan ini gedungnya dan memang belum ada tulisan-tulisan ya karena memang ini baru sekali pindah. Nah, ini contoh ini apa video dari Office-nya ya, Office terbarunya. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa office-nya sangat besar ya. Ini bukan office orang lain ya, tapi ini jelas bahwa ini Office Vingo yang baru. Nah, nanti customer service, semua karyawan akan terus banyak bertambah. Dan ini menunjukkan bahwa secara perusahaan Vingo ini berkembang ya, berkembang pesat. Dan ini salah satunya adalah pasarnya didukung oleh di Asia Tenggara. Nah, ini juga ada informasi ya bahwa Vingo mendapat teguran, padahal itu tegurannya hanya ditujukan pada suatu website tertentu ya, dan alamatnya juga tidak jelas. Itu ditujukan kepada siapa. Sedangkan Vingo Indonesia sendiri sudah mendaftarkan, Vingo sendiri sudah mendaftarkan merek tersebut di Indonesia ya per tanggal 21 November 2019. Dan izinnya pun atau merek tersebut memenuhi kategori untuk sebuah e-commerce, bukan MLM atau bukan money game atau piramid ya. Di sini semua teman-teman bisa lihat nanti di website dari Haki ya, dari ini apa pemerintah punya dan di sini jelas sekali alamatnya ada ya. Di sini di distrik Hangzhou, Zhejiang Province, China. Nah, kemudian selanjutnya juga ini menunjukkan bahwa teman-teman bisa lihat ya di www.cusincapital.com. Nah, Cusin Capital ini adalah salah satu investor ya dari Vingo. Dan informasi terakhir bahwa ada lagi dua lagi investor. Ya, nanti beritanya akan saya muat di hari Rabu ya. Jadi ada dua lagi investor yang menginvestkan uangnya di Vingo ini. Dan ini menjelaskan bahwa dan memperjelas bahwa Vingo ini bukan perusahaan abal-abal. Ya, ini masa depannya sangat cerah, sangat baik. Kalau nggak tidak mungkin akan udah ada 3 investor yang mensupport dana untuk kemajuan dari Vingo. Nah, ada juga informasi nih teman-teman juga mungkin ya mendapatkan informasi oh Vingo itu MLM atau piramid. Nah, ini beritanya banyak ya dan sering diulang-ulang. Nah, ini semua adalah berita lama dan itu dilihat bisa tanggalnya bulan Juli atau Agustus. Nah, berita terbaru adalah bahwa bahwa MLM bahwa Vingo itu adalah bukan MLM. Ya jelas menegaskan dan bahkan per Januari pihak Vingo sudah meng-hire perusahaan hukum untuk mengambil tindakan apabila ada pihak-pihak yang menyebarkan fitnah mengatakan Vingo MLM, piramid, scam dan lain-lain. Ya. Nah, di Indonesia bagaimana? Nah, di Indonesia tentu sama ya akan berlaku hal yang sama. Tapi pada saat ini kan memang belum belum resmi ada. Jadi tidak mungkin muncul berita-berita bahwa akan mengambil tindakan hukum ya karena memang secara perusahaan atau secara akte dan sebagainya sedang dalam proses pembuatan. Nah, di sini ya ada beberapa yang menjelaskan bahwa Vingo bukan piramid atau MLM. Biasanya di tengah-tengah bisa suka teman-teman juga banyak yang bertanya lagi atau para shopper juga ada yang bertanya lagi. Ya. Nah, inilah bisa menjadi sumber informasi bahwa ini menjelaskan bahwa satu, sistem affiliate di Vingo dibatasi hanya maksimal 2 level, yaitu AM1 dan AM2 atau AT1 dan AT2.
Ya, AM3, AT3 sama sekali tidak mendapatkan referral fee, hanya mendapatkan dari fee leadership ya, berupa cashback ya dari shopping atau dari pembelanjaan. Yang kedua adalah tidak ada kewajiban upgrade eh, upgrade ya. Nah, jadi komposisi shopper tentu akan lebih banyak. Dan nanti bisa dilihat bahwa nanti dari Pak Amir bisa dilihat update yang terakhir itu perbandingannya paling maksimal juga sekitar 20% ya saat ini. Kita lagi kejar ke angka 30% sehingga antara shopper dengan PS atau AM dan AT akan lebih meningkat komposisinya. Tapi otomatis akan meningkat setelah nanti hadir resmi di Indonesia. Yang ketiga adalah affiliate mendapatkan income utama dari cashback 4-25%, bukan dari affiliate fee. Karena saat ini belum launching ya, pendapatan terkesan hanya dari affiliate saja gitu. Yang keempat adalah sistem affiliate ini ditujukan untuk utamanya mencari shopper ya, dan tidak mungkin bisa berhenti karena berlaku internasional dan akan terus berkembang ke seluruh Asia Tenggara bahkan dunia. Nah, ini jadi setelah Indonesia ya ada informasi yang didapatkan, tentunya ada beberapa negara Asia Tenggara yang lainnya seperti Filipina, ya ada Vietnam juga, ada Laos juga, ada Brunei juga gitu ya. Nah, ini akan terus berkembang ya. Mungkin saja keluar dari Asia Tenggara. Yang kelima, ya bagi yang hendak upgrade diutamakan karena ingin mendapatkan cashback ya dan harga VIP, di samping bisa memberikan kode referral sehingga dapat referral fee. Ya, jadi inilah sebenarnya tujuan utama dari Vingo. Nah, informasi terakhir adalah yang mengatakan bahwa produk Vingo adalah mahal. Ya. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan bahwa Vingo itu di Indonesia juga belum ada ya. Dan bagaimana bisa tahu lebih mahal? Karena yang pertama, sistem yang diadopsi di Vingo adalah supplier to business to customer. Ya, di mana Vingo ini menjembatani antara supplier langsung ke customer, tidak melalui jalur distribusi lainnya. Yang kedua, ya 60% yang akan dijual adalah produk lokal. Ya, bagaimana bisa tahu kalau lebih mahal? Ya, bahwa produk-produk Indonesia lebih mahal, lebih mahal ya, padahal belum dijual. Dan ini juga bisa menjadikan informasi bahwa kalau misalnya nih produk Indonesia dijual di luar negeri, wajar nggak produk Indonesia lebih mahal? Ya, seperti itulah gitu kira-kira. Kalau produk luar negeri dijual di Indonesia, ya mungkin saja ya. Jadi ada cost segala macam dibandingkan dengan negara asalnya. Jadi ada yang membandingkan gitu ya Vingo dengan eh, marketplace yang ada di China. Tentunya marketplace di China mungkin lebih mahal, lebih murah ya. Karena kenapa ya? Memang tidak ada biaya-biaya yang lainnya. Yang ketiga adalah untuk produk lainnya tentu akan mengikuti regulasi dan daya beli yang berlaku di Indonesia. Ya, tidak bisa dibandingkan dengan negara lain. Masing-masing mempunyai kebijakan. Jadi bisa dibandingkan setelah Indonesia buka. Yang keempat adalah pembelian akan terus dilakukan ya, karena akan ada penawaran yang menarik dari Vingo. Contohnya apa? Ada flash sale, ada pembagian kupon tambahan ya. Kemudian juga ada yang hal-hal yang menarik lainnya yang akan terus dilakukan sebagai sebuah e-commerce. Ya, tidak mungkin tinggal diam. Nah, jadi akan ada banyak produk-produk atau penawaran yang menarik lainnya. Oke, sekian Vingo News update pada malam hari ini. Saya Heri, affiliate trainer dari Bandung melaporkan. Saya kembalikan kepada Pak Armanto. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Heri atas update-nya. Nah, berikut Bapak Ibu teman-teman, kita akan saksikan bagaimana penggunaan aplikasi Vingo. Ya, ini akan dibawakan langsung oleh Pak Ari Lim, langsung dengan tutorial aplikasinya. Pak Ari, sudah Ya, bisa siap. Pak? Oke. Silakan waktunya Pak. Ya, halo semua teman-teman, jumpa lagi. Salam sehat selalu ya. Oke. Kali ini saya membawakan seperti biasa ya, tutorial. Oke, pertama saya mau ngajarin, belakangan ini kan untuk pakai nomor handphone itu agak sulit ya. Jadi kali ini saya mau ajarin tentang pakai Gmail atau Facebook. Seperti biasa, oke, seperti biasa ya cara masuk. Nah, ini kadang suka error begini nih. Oke, seperti biasa langsung ke account. Di sini ada kiri atas itu ada Anonymous ya. Ini diklik. Oke, sekarang saya mau coba login pakai Gmail.
Saya klik langsung ya Gmail yang di sini yang paling bawah. Kalau Facebook itu yang F, kalau Gmail yang G. Oke, di sini dia minta choose account ya, pilih account-nya mau pakai yang mana. Oke, saya pakai Vingo Tutorial. Nah, di sini diminta by nomor handphone. Kayak hari ini nomor handphone yang Telkomsel bisa, yang Excel bisa, nggak bisa. Kadang yang Excel bisa, yang Telkomsel nggak bisa. Jadi yang ini skip dulu aja. Oke, setelah masuk ke account-nya, harus selalu dipastikan ya, di kanan atas ini yang gambar gerigi ya. Kanan atas yang gambar gerigi. Nih yang ini gambar gerigi, itu untuk setting. Nah, sebelah kirinya ini yang ada kayak gambar orang, itu diklik. Ini diminta masukkan invitation code. Sama juga begitu juga sebelum upgrade ke PS, teman-teman harus pastikan invitation code ini sudah di-input dengan inviter yang benar. Oke? Soalnya sekali upgrade PS itu nggak bisa dibalikin lagi. Jadi jangan sampai salah ya. Oke, terus ada juga yang nanya, dia pakai email atau Facebook, dia logout. Oke? Terus dia mau loginin, temennya punya nih, mau bantu upgrade. Pakai Gmail atau Facebook. Cuman pas dia klik Gmail lagi, itu otomatis langsung masuk ke account yang sebelumnya. Terus caranya gimana? Oke, saya ajarin ya. Pertama di logout dulu, terus di close aplikasinya, ya. Lalu di homepage begini, diklik agak lama di aplikasinya, ya. Aplikasi ini diklik agak lama sampai dia keluar app info. Cuma ini untuk Android ya, kalau untuk Apple saya nggak pernah pakai, jadi saya kurang tahu. Mungkin bisa dicoba juga. Oke, app info. Lalu sampai sini, klik di storage usage, lalu di clear data. Oke, di clear data. Setelah itu balik, lalu masuk lagi ke aplikasinya. Dia akan tampilannya seperti kita baru install. Oke. Nah, dari sini langsung masuk homepage lagi. Lalu di allow ke account, uninno mouse lagi, baru di sini diklik Gmail atau Facebook. Nah, kan disuruh pilih lagi, oke? Tinggal diklik lagi mau apa gitu. Oke ya. Nah, sekarang cara upgrade. Cara upgrade gimana? Bisa ada dua cara ya. Pertama yang di sini upgrade to enjoy. Lalu yang kedua yang di preferred product. Sini yang tengah ini ya. Nah, ini become PS right now-nya diklik. Oke, dipilih barangnya ya. Yang cara kedua tadi klik account, lalu yang upgrade to enjoy privilege yang di sini ya. Oke. Oke, jadi ada dua cara ya. Sekali lagi harus diingat sebelum upgrade harus dicek dulu inviternya siapa, oke? Oke, ini akun PS ya. Akun PS, kita selalu cek sebelum upgrade itu, sorry ini kok akun PS, saya cari akun shopper. Nah ini belum saya masukin invitation code, di skip. Oke, akun shopper ya ini ya. Kalau misalnya mau upgrade PS selalu klik di sini, invitation code dimasukin, oke? Oke, lalu apalagi ya? Yang sering jadi pertanyaan itu biasanya oke, barang-barang yang di aplikasi. Cuma ini kayaknya agak nge-lag, kayaknya nggak bisa tampilin. Lanjut ke
Ada pertanyaan, kalau saya lagi di Malaysia atau di Singapura atau di Thailand bagaimana, Pak? Oke, tinggal diklik multi country service ya, yang di account nih. Ini di sini ada multi country service, itu diklik. Kalau misalnya lagi di Malaysia, klik Malaysia, Thailand, Thailand, Singapura, Singapura. Oke, kita coba Singapura. Oke, upgrade PS-nya jadi dolar Singapura ya, dolar Singapura. Oke, lalu kita coba misalnya Thailand. Kita di Thailand. Oke, jadi baht ya, teman-teman ya. Kalau di Malaysia udah pasti jadi ringgit. Satu lagi, voucher. Voucher ini kan berubah ya sekarang ya. Voucher nih. Oke, voucher ini sekarang berubah. Voucher. Nah, sekarang voucher itu bisa di-share ke temen. Mau ke shopper, ke PS, ke AM, semua bisa. Kenapa? Seperti yang Mr. Lee bilang, karena kalau 180 hari, orang pada nggak belanja, pada simpen vouchernya toto expired ya kan. Jadi sekarang di voucher itu bisa di-share ke temen. Ya, bisa sementara 24 jam, kalau nggak dipakai dibalikin ke kita, atau bisa permanen, gitu ya. Bisa juga by account, bisa juga by social apps. Bisa kita share, oke? By account kita input nomor handphone dia, ya. Cuma jangan khawatir nanti pas opening di Indonesia, launching di Indonesia itu semua voucher diperbarui. Diperbarui semua voucher selama 2 bulan ya. Oke, thank you Bro Armanto. Oke, thank Selesai you Pak Ari tutorialnya hari ini. Thank you. atas tutorialnya. Banyak hal baru Pak ternyata yang disampaikan pada hari ini ya. Jadi ini ngebuktiin ke kita semua bahwa aplikasi Vingo ini terus berkembang ya ke arah yang semakin jauh lebih baik ya. Tadi Pak Ari Lim ada jelasin bahwa sekarang voucher itu bisa di-share, bisa dikasih ke yang lain, terus kemudian gimana cara ngeregisterin kalau nggak pakai nomor handphone seperti itu. Oke, makasih Pak Ari Lim atas tutorialnya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi yang kedua ya. Kita akan dengerin terutama untuk Bapak Ibu teman-teman yang belum bergabung di Vingo yang masih menjadi shopper ya. Kita akan dengerin marketing plan Vingo yang kali ini akan dibawakan oleh Pak Rudi Suprayogi. Beliau adalah affiliate marketer ya di Jakarta. Selamat malam Pak Rudi, sudah gabung Pak? Ya, selamat malam Pak Arman. Sudah kabar, Pak? Pak? Baik. Terima kasih. Bagaimana Pak Arman kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Oke, silakan Pak untuk waktunya untuk materi Vingo presentation. Silakan. Oh, baik. Saya share ya Pak ya screen saya, Ya. presentasinya. Oke, sudah terlihat ya. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Rudi, affiliate marketer Vingo. Saya mau menjelaskan marketing plan dari Vingo dan pengenalan mengenai Vingo ini sendiri ya. Tadi sudah dibuka oleh host, kemudian Pak Heri dan Pak Ari untuk menjelaskan mengenai aplikasinya. Baik, Vingo ini e-commerce untuk semua, ya. Kenapa? Karena dia ini social e-commerce. Jadi diperkenalkan tadinya orang bersosialisasi gitu ya. Nah, ini dengan social e-commerce ini akan membuat semua orang bisa mengenal Vingo dengan lebih baik gitu. Baik, pertama kita lihat dulu kenapa harus bisnis e-commerce. Nah, Bapak Ibu berdasarkan data dari Databox Kata Data ya, yang resource-nya itu, dia melihat dan menjelaskan bahwa ada suatu lembaga riset asal Inggris, itu namanya Merchant Machine.
pada tahun 2018 itu memeriksa survei gitu ya. Wah, ternyata e-commerce Indonesia itu ada yang tercepat di dunia, Bapak Ibu. Jadi jadi e-commerce ini sangat bagus gitu ya di Indonesia terutama. Karena dari 2018 saya sudah menjadi yang tercepat. Di atasnya Meksiko, Filipina, dan lain-lain. Nah, kemudian penjualan e-commerce Indonesia ini itu pertumbuhannya juga luar biasa. Pertumbuhannya luar biasa. Hingga akan tumbuh 133,5% ya. Ini di tahun 2022 itu diperkirakan 219 triliun, Bapak Ibu. 219 triliun ya, besar sekali. Nah, itu adalah kuenya. Sehingga kenapa kita perlu masuk ke bisnis e-commerce, karena ini sangat besar sekali kuenya. Oke, kemudian saat ini berbelanja online itu udah menjadi suatu aktivitas yang menarik ya, karena pengalaman baru, kemudian juga karena kondisi seperti ini kita kebanyakan di rumah. Sehingga orang berbelanja itu udah lebih mudah untuk online gitu kan. Nah, kemudian juga lebih dari 150 juta jiwa ini orang di Indonesia itu sudah menggunakan e-commerce. Jadi ini berdasarkan data juga bahwa di salah satu e-commerce atau marketplace Indonesia itu sudah ada lebih dari 150 juta jiwa ya. Jadi sangat besar sekali pangsa pasarnya. Nah, kemudian juga karena perkembangan teknologi, ya Bapak Ibu. Sehingga orang bahkan yang di pelosok-pelosok pun selama dia ada handphone dia bisa berbelanja online gitu juga ya. Nah, oke. Bagaimana sih sistem pemasaran Vingo? Nah, Vingo ini berbeda dengan e-commerce yang lain karena kenapa dia disebut social e-commerce gitu? Karena Vingo ini menggunakan afiliasi network Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tahu sistem afiliasi itu biasanya digunakan oleh yang bermain online untuk membuat suatu funnel, kemudian dia websitenya sehingga orang melihat iklannya, membeli terus-menerus gitu ya. Tetapi dia bekerja sendiri gitu. Nah, sistemnya Vingo ini dia afiliasi network ya. Nah, jadi Vingo ini juga dia nggak membayar iklan, nggak bayar selebritis. Kalau e-commerce lain bayar iklan, selebritis ya, sedangkan Vingo ini dia membayar afiliasinya, yaitu Bapak Ibu dan saya dan semua yang ikut afiliasi Vingo ini. Nah, caranya gimana ya? Bersosialisasi itu karena namanya social e-commerce gitu ya. Mau online, offline, jadi mau dengan chatting, dengan cara Instagram, Facebook dan lain-lainnya. Itu caranya. Nah, jadi kita memperkenalkan atau mengendorse Vingo ini ke orang-orang yang kita kenal ataupun tidak kenal, kita perkenalkan ya, sehingga mereka tertarik berbisnis Vingo ataupun membeli barang di Vingo. Nah, kemudian juga Vingo ini merupakan satu-satunya e-commerce social e-commerce di Asia Tenggara ya, yang menggunakan sistem afiliasi network. Sebelumnya belum ada nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sangat beruntung bahwa hari ini diperkenalkan mengenai Vingo ini, karena inilah kita adalah orang-orang pertama di Indonesia gitu ya, karena masih sistem pre-launching. Oke, Vingo saat ini sudah beroperasional di 3 negara, Malaysia, Singapura, dan Thailand, dan akan segera launching di Indonesia. Oke, berikutnya adalah siapa foundernya Vingo. Vingo ini didirikan oleh mantan petinggi Alibaba Group, jadi mereka ini ada 3 orang, Jacky, Messi Wang, dan Yun Dong Liu ini sebelumnya pernah bekerja di Alibaba ya. Nah, Jacky adalah yang di tengah ini adalah CEO, Bapak Ibu. Dia pernah menjabat sebagai Senior Director Alibaba Motion Pictures, kemudian di Alibaba Group itu dia udah malang melintang lah, udah 13 tahun lebih gitu ya. Kemudian juga pernah menjadi pionir tim di Alimama dan Tmall itu Alibaba Group juga. Tapi Vingo ini bukan Alibaba Group, Vingo ini adalah bentukan dari mereka bertiga. Kemudian ini Messi Wang ini Chief Officer ya, jadi yang Operation Officer. Dia juga pernah bekerja di Alibaba juga, supply chain specialist e-commerce. Nah, Yun Dong Liu ini dia juga pernah bekerja di Alibaba Group di Alimama Online Store Management. Kemudian dia adalah
lebih ke influencer branding spesialis, Bapak Ibu. Nah, berikutnya siapa sih? Apakah ada investornya Vingo ini gitu kan? Nah, jadi Bapak Ibu saat ini Vingo sudah terdapat 3 venture capital yang menjadi investornya, yaitu Cusin Capital. Cusin Capital ini kalau Bapak Ibu lihat di gambar yang sebelah kanan itu bisa masuk ke websitenya langsung. Jadi dia itu memang khusus membantu e-commerce. Banyak dia memberikan dana untuk e-commerce untuk berkembang. Nah, salah satunya adalah Vingo ini. Nah, jadi di bagian bawah itu dari pitchbook.com terlihat bahwa Vingo ini ada 3 investor. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah Vingo ini sudah resmi? Kalau di Indonesia memang belum, Bapak Ibu. Tetapi di Malaysia, Thailand, dan Singapura yang tadi, dia itu sudah resmi. Jadi ini beberapa sertifikat yang untuk operasionalnya. Nanti di Indonesia tentu pada saat launching itu sudah akan resmi gitu. Nah, apa aja sih produk-produk yang dijual di e-commerce Vingo? Tadi mungkin sudah diperlihatkan oleh Pak Arilim. Nah, mungkin ini saya sedikit ulas lagi, di mana ada produk-produk digital, ada makanan, pakaian, kemudian juga ada aksesoris-aksesoris gitu ya. Dan banyak-banyak ada produk elektronik, rumah tangga dan lain-lain segala macam. Nah, ini dari berbagai negara memang saat ini banyak dari Taobao dan Tmall, tapi juga ada juga dari negara Jepang seperti Muji, Korea, Lineage, Indonesia juga sudah ada, Malaysia, Thailand. Jadi ini dia bekerja sama dengan banyak brand-brand terkenal. Nanti makin lama makin banyak lagi. Oke. Nah, di mana aja sih kantor-kantornya Vingo gitu ya? Nah, kantor pusatnya ini IT-nya itu di Hangzhou, China. Kemudian ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Ini di Menara Uncang Emas ya, daerah di Kuala Lumpur situ. Nah, kemudian juga ada yang di China itu gambarnya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian gudangnya dan ini tadi mungkin sudah sempat dijelaskan oleh Pak Heri. Ini yang ada di China ya, kantor yang ada di China. Kalau gudangnya ini gudang yang di Malaysia. Baik. Berikutnya, kemudian mungkin bertanya-tanya, apa sih untungnya berbelanja di Vingo? Kenapa mesti berbelanja di Vingo ya Bapak Ibu ya? Nah, yang pertama, yang jelas ini adalah jaminan original. Jadi perusahaan pemilik merek yang menjual langsung. Jadi si Vingo ini kerjasama sama pemilik merek. Dia tidak membuka misalnya perorangan gitu ya untuk berjualan di Vingo. Justru kita sebagai perorangan afiliasinya kita bisa menjual seluruh produk yang ada di Vingo itu. Nggak perlu, tapi kita nggak perlu repot stok apa segala macam. Itu semua udah diurus Vingo. Kita hanya menjelaskan ke orang aplikasinya. Jadi ini yang pertama lah original, asli gitu ya. Langsung dari pemilik merek. Kemudian produknya ini selalu sebelum kerjasama itu pasti diuji gitu ya. Ada kualitas, standar, jaminan mutu sehingga layak dipasarkan di banyak negara. Karena kan Vingo ini bukan hanya di 3-4 negara, Indonesia yang keempat, tapi berikutnya itu udah menunggu negara-negara lainnya Bapak Ibu. Untuk Vingo akan membuka di sana juga. Kemudian banyak promo, diskon, flash sale. Tadi mungkin sempat lihat bahwa di aplikasi itu ada flash sale gitu ya. Kemudian tentu voucher. Jadi Bapak Ibu kalau yang upgrade ke PS atau baru bergabung itu biasanya ada dapat voucher-voucher. Kemudian ada game-game, kemudian ada group purchase. Nah, group purchase ini seperti misalnya, kalau misalnya ada satu barang bagus, ini kita ajak teman, itu barangnya khusus ya, yang group purchase. Jadi ajak teman, ini beli kita 50%, tapi dapat 2 barang gitu kan, dapat diskon jadinya. Banyak semacam gitu. Kemudian ada, nah ini karena tadi original perusahaan pemilik merek yang menjual langsung, jadi ada garansi resmi biasanya terutama untuk produk-produk elektronik, handphone dan semacamnya gitu ya. Kemudian karena dari pemegang merek langsung tentu harganya kompetitif. Memang nggak bisa dibilang yang paling murah karena harga itu variatif Bapak Ibu. Nggak
kalau misalnya di tempat lain sedang lagi banting harga atau ngabisin stok, ya mungkin aja dia bisa lebih murah gitu kan. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu ada satu mall di Indonesia selalu bilang, oh kita yang termurah gitu kan, apa benar gitu? Enggak juga. Kalau misalnya Bapak Ibu benar-benar cek, tetap ada yang lebih tinggi, cuman kan nggak mungkin orang ngecekin satu persatu. Ya kalau misalnya mau ngecekin ya silakan gitu ya, pindah-pindah gitu. Tapi ya intinya ini adalah sangat kompetitif harganya karena dari pemegang merek langsung. Gitu. Oke, nah kita sekarang masuk ke yang sangat menarik Bapak Ibu. Ini adalah marketing plan-nya atau bagaimana sih penghasilan di Vingo ini. Oke, terdapat 4 status level di Vingo yang bisa dicapai Bapak Ibu. Yang paling pertama ini shopper, ini paling mudah Bapak Ibu, langsung aja download aplikasinya, install dan daftar ya, registrasi gratis ya. Jadi setelah itu bisa belanja dengan keuntungan yang tadi dijelaskan di depan. Nah, jadi pada produk asli, harga kompetitif, promo dan lain-lain itu langsung bisa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah preferred shopper. Bagaimana shopper bisa upgrade ke preferred shopper, nanti detailnya akan dijelaskan di belakang, tetapi intinya adalah membeli license minimal senilai Rp199 Malaysia, terus nanti dapatnya apa saja akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, keuntungannya adalah dengan menjadi preferred shopper, Bapak Ibu memiliki kode invitation atau kode referral untuk bisnis, kode invitation ya. Kemudian bisa dapat produk gift pack dan juga voucher belanja ya, voucher belanja. Nanti detailnya di belakang saya lebih jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian dari preferred shopper ini ada jenjang berikutnya yaitu affiliate marketer. Bagaimana seorang PS bisa upgrade menjadi affiliate marketer? Upgrade ini hanya bisa dicapai dengan bekerja dengan mendapatkan PS berikutnya, yaitu PS 10 direct PS atau invite 10 yang di-invite. Kemudian total dalam grupnya ada 30 PS. Tetapi 10 itu langsung di-invite oleh Bapak Ibu gitu ya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya, kalau tadi PS dari usaha sendiri, kalau AM ini karena sudah ada tim, maka penghasilannya bukan dari usaha sendiri aja, tapi juga dari tim. Ya, jadi kalau masih sebagai PS, walaupun sudah ada tim, tapi belum mencapai AM, itu penghasilannya masih untuk dari bekerja diri sendiri. Setelah AM, nah ini baru ada bagian dari tim. Nah, kemudian jenjang selanjutnya, affiliate trainer, ini dicapai oleh AM yang membantu 3 direct AM. Jadi, tadi untuk dari PS menjadi AM, PS ini harus punya 10 direct PS atau 10 invite by PS-nya itu. Ya, dan total ada 30 di tim. Itu yang 10 itu minimal Bapak Ibu ya. Kalau misalnya lebih ya lebih bagus. Pokoknya intinya total 30 PS dan minimum 3 invite sendiri. Nah, affiliate trainer itu harus ada 3 AM. Jadi tadi AM, kemudian setelah menjadi AM naik ke AT itu harus ada 3 AM langsung di invite yang orang yang di invite sendiri. Kemudian ada 8 AM total di grup dan 500 PS total. Kalau misalnya lebih dari 3 gimana? Ya lebih bagus gitu ya. Intinya itu yang disebut adalah minimum atau minimalnya. Jadi 500 PS total, nah itu akan menjadi affiliate trainer. Nah, keuntungannya apa aja? Tentu naik lagi. Tadi dari AM ya hanya usaha sendiri dan tim PS. Kalau AT tentu usaha sendiri, tim AM dan tim PS. Gitu. Nanti detailnya ada di slide selanjutnya. Nah, yang perlu diperhatikan sebagai catatan adalah jenjang afiliasi ini dicapai secara akumulasi Bapak Ibu dan tidak ada batas waktu. Jadi nggak ditargetin harus gimana ya, masing-masing mentargetkan diri sendiri aja gitu ya. Selama sudah tercapai maka dia akan naik. Baik. Terus selanjutnya adalah penghasilannya apa aja gitu ya. Tadi levelnya, kemudian macam-macam penghasilannya. Yang pertama adalah cashback belanja. Nah, di cashback belanja ini
PS, jadi kalau misalnya shopper yang diundang langsung oleh PS belanja atau belanja oleh diri sendiri gitu ya. Nah, rata-rata dapat 10%. Rata-rata karena kadang lebih tinggi, kadang lebih rendah, itu tergantung tipe-tipe produknya ya. Tapi rata-rata 10%. Nah, PS Direct invite-nya langsung itu dapat 10%, kemudian AM-nya yang di atasnya itu 4%. AT dapat 1,6%. Lebih ke atas, lebih jauh dari sumber itu lebih kecil. Ya, itu adil ya, karena apa lebih banyak juga kan dia timnya lebih banyak juga itu. Nah, kemudian kalau itu tadi shopper dari PS Direct Invitation ya. Nah, kemudian kalau PS-nya ini sekarang belanja pribadi. Nah, otomatis si PS-nya sendiri itu akan dapat rata-rata 10% itu tadi. Nah, AM dapat 4%, AT dapat 1,6% gitu ya. Nah, bagaimana PS-nya mengundang? Udah nggak dapat karena masuknya di PS belanja pribadi Bapak Ibu ya. Jadi itu harus naik ke AM dulu, baru dapat dari PS-nya. Kemudian AM, kalau misalnya sudah mencapai AM, belanja pribadi atau shoppernya ada yang belanja gitu, shopper yang di invite langsung oleh si AM ini, maka dia akan dapat 14%. 14%. Karena tadi 10 plus 4 gitu ya rata-rata. Jadi lebih tinggi. Kemudian AT dapat 1,6%. Ya, AT dapat 1,6%. Nah, nanti kalau yang mau tanya jawab di belakang Bapak Ibu ya. Kemudian AT belanja pribadi, jadi si AT ini belanja pribadi atau shoppernya dia belanja yang direct invite-nya belanja, maka AT rata-rata dapat langsung 15,6%. Karena dia udah yang tertinggi gitu ya, yang tertinggi belanja. Nah, sebagai catatan adalah cashback belanja ini nanti pada saat sudah launching ya di Indonesia, udah bisa belanja gitu. Dibayarkannya pada saat ada yang berbelanja dan telah komplit prosesnya. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah 3 macam penghasilan di Pingo yang dapat dicapai oleh PS, AM, dan AT ini adalah yang keduanya adalah one time cashback. Nah, one time cashback ini dari PS upgrade ya. Jadi dari PS upgrade, dari shopper upgrade ke PS. Shopper SH harusnya ya, itu S. Shopper upgrade ke PS. Maka PS Direct Inviter yang mengundang langsung itu dapat Rp50. Kemudian AM yang di atasnya dapat sama Rp50. Nah, itu makanya jadi AM seru Bapak Ibu, dari PS target langsung ke AM ya. Nah, kemudian AM yang pertama, kemudian AM berikutnya yang di atasnya lagi itu dapat Rp10. Nah, kemudian AT yang di atasnya itu ada AT ya, AM di atasnya AT. AT yang pertama direct langsung dari situ itu adalah Rp35 dan AT berikutnya dapat Rp10. Itu pengaturannya. Kemudian nah ini kalau AM yang mengupgrade PS. Kalau tadi shopper di-upgrade oleh PS. Kalau ini shopper di-upgrade oleh AM. Jadi AM mengupgrade PS. AM yang direct invite, yang langsung menginvite, itu langsung dapat dua-duanya. Karena PS-nya tadi 50, AM dapat 50 kan. Tapi kalau dia yang menginvite langsung, maka dapat 100. Ya, dapat 100. Kemudian berikutnya ke atasnya sama. AM kedua dapat Rp10. AT pertama dapat Rp35, berikutnya adalah Rp10. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah jadi AT? AT mengupgrade PS, direct PS langsung. Nah, direct inviternya itu dapat tambahan tadi ya, 50, 50 sama 35, jadi 135. Nah, AT keduanya dapat Rp10. Nah, itu. Makanya Bapak Ibu perlu kejar AM dan AT secepatnya gitu ya. Baik. Oh ya, ini one time cashback. Kenapa namanya one time cashback? Karena hanya dibayar sekali saat seorang shopper upgrade ke PS. Nah, gitu ya. Di-upgrade oleh siapanya, itu yang tadi penjelasannya. Nah, yang ketiga itu adalah tim cashback, Bapak Ibu. Tim cashback artinya apa? Kalau seorang AM
di bawahnya ada AM lagi. Kalau tadi kan PS ya. Kalau AM di bawahnya ada AM lagi. Nah, makanya AM ini akan dapat 20% dari total pendapatan AM di timnya dari omset belanja grup. Kalau yang tadi kan yang upgrade ya. Nah, ini tim cashback-nya adalah kalau belanja. Kalau belanja AM di atas ada AM lagi gimana? AM yang di atas itu dapat 20% dari total pendapatan AM di timnya. Kalau AT bagaimana? Sama. AT juga dapat 20% dari total pendapatan AT di timnya. Nah, contohnya kayak gimana sih ya? Nah, ini nih contohnya Bapak Ibu. Misalnya ada shopper ini belanja baik akumulasi ataupun langsung gitu ya. Misalnya anggaplah Rp1.000. Maka PS yang invite-nya langsung itu akan dapat rata-rata 10%. Jadi dianggapnya 10% gitu ya, Rp100. Kemudian AM di atasnya itu dapat 4%, tadi kan ya 10%, 4%, berarti Rp40. Nah, kemudian AM kedua, itu kan tadi dapat 20% ya, cashback tim ya. Nah, 20% dari pendapatan dari AM1 itu 20% dari 40, itu Rp8. Nah, kemudian AT-nya, AT itu dapat 1,6% dari belanja Rp16. Nah, kemudian AT2 dapat cashback 20% dari yang AT1, 20% dari 16, Rp3,2. Ini saya sebutnya ringgit, Bapak Ibu, bukan rupiah. Karena apa? Karena di Indonesia belum launching ya. Ini biar mudah, saya sesuaikan aja dengan yang di Malaysia dulu. Tapi nanti kalau misalnya Bapak Ibu perkirakan ke rupiah itu saat ini sekitar 3.600, Rp1 itu Rp3.600 lah, sekitar itu. Nanti bisa dikalikan. Oke. Nah, berikutnya adalah ini contoh perhitungan untuk yang upgrade ya. Misalnya shopper upgrade ke PS itu nilainya 199 ya, 199 atau 229 ini sama. Kemudian PS direct yang invite itu akan dapat Rp50. Kemudian yang di atasnya tadi dapat berapa? Rp50 ya. Jadi PS AM. Nah, misalnya AM ini ada AM lagi di atasnya. Maka AM keduanya dapat Rp10. Kemudian AT di atasnya dapat Rp35 dan AT keduanya dapat Rp10. Jadi ini sampai level tingkat ya. Level dari bukan orang tapi level. 5 tingkat itu 5 level gitu. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Nanti kita lanjut dulu. Oke, bagaimana sih untuk jadi afiliasi Pingo gitu ya? Nah, Bapak Ibu yang saat ini masih shopper itu bisa upgrade ke PS yang tadi dijelaskan di depan adalah bayar lisensi Rp199 atau sekitar sekarang ini sekitar 720.000 lah ya, 720.000 itu satu kali seumur hidup. Jadi nggak ada tagihan-tagihan berikutnya, nggak, kecuali kalau yang di bawah 199. Nah itu beda, itu buat di luar negeri. Di Indonesia hanya berlaku yang 199 dan 229. Kemudian tidak ada syarat wajib belanja gitu ya, nggak ada. Bapak Ibu udah upgrade tidak belanja pun ya nggak apa-apa, walaupun itu sebenarnya dapat voucher ya. Kalau dapat voucher saya nggak digunakan, nantinya pada saat launching ya bisa digunakan vouchernya gitu. Kemudian ini berlaku internasional Bapak Ibu. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu daftar di Indonesia kan ya, tapi punya kenalan di Malaysia, Singapura, Thailand, boleh kontak mereka dan minta mereka ikut sama kita. Nah, jadi mereka ini akan menjadi tim Bapak Ibu. Jadi enak ya, internasional gitu ya. Apalagi nanti ini akan ke negara-negara lain juga. Ini berlaku internasional. Kemudian account PS ini dapat diwariskan. Nah, kemudian apa aja sih kalau misalnya upgrade itu dengan bayar 199 itu dapat apa aja? Nah, ini ada invitation code. Jadi untuk memulai bisnis di Pingo ya, invitation code-nya ini penting sekali. Ini sebenarnya yang tadi disebut lisensi ya. Jadi ada invitation code. Kemudian yang kedua adalah dapat gift pack yang
sesuai pilihan ya, ada yang 199, ada yang 29. Tapi itulah hadiah, gift pack ya, hadiah. Jadi bisa dipilih. Kemudian ada banyak voucher diskon. Diskonnya itu voucher diskonnya banyak ya, ada Rp50, ada Rp20. Tapi totalnya adalah Rp199. Nanti setelah di launching Indonesia itu akan di-convert otomatis pasti. Kemudian cashback rata-rata 10% unlimited. Nah, ini yang tadi di penjelasan sebelumnya ya. Ada pokoknya setiap kita belanja sendiri maupun ada yang kita undang, kita invite untuk download aplikasi Pingo, kemudian mereka belanja, maka dapat rata-rata 10%. Gitu. Kemudian link untuk share mengenai Pingo ke sosial media. Jadi dari aplikasinya tadi Pak Ari udah jelaskan ya, nanti ada link yang kita mau share produk, mau share mengenai bisnisnya, itu ada di situ. Nah, kemudian sedikit tambahan adalah karena ini belum ada di Indonesia, kita masih leader-leader itu adalah sewa gudang di Malaysia, sehingga Pingo itu free ongkir tetapi dikirim ke gudang leader yang ada di Malaysia dulu, karena di Indonesia belum ada gitu kan ya. Nah, dari situ ada biaya ongkir tentunya ya, dikirim ke Indonesia, nanti itu bisa tanya ke masing-masing leadernya nilainya berapa. Oke. Baik, lanjut. Jadi kenapa harus bergabung dengan Pingo sekarang ya, berafiliasi dengan Pingo sekarang? Yang tadi ini adalah summary-nya ya, Bapak Ibu. Karena Indonesia adalah negara nomor 1 pertumbuhan e-commerce. Jadi otomatis besar sekali kesempatan, apalagi kita ini ya, Indonesia ini karena besar sekali, nilainya itu pangsa pasarnya, waduh, luar biasa sekali. Jadi sekarang sangat bagus gitu ya. Kemudian Pingo saat ini adalah satu-satunya sosial e-commerce berbasis afiliasi network di Indonesia dan sebenarnya di Asia Tenggara juga saat ini masih satu-satunya gitu ya. Kemudian waktu dan momentum yang sangat tepat saat ini. Kenapa? Karena yaitu karena era e-commerce, orang suka belanja online gitu ya. Rata-rata orang ya udah belanja online aja, nggak perlu muter-muter ke pasar atau ke mall, tinggal cari search, ketemu, udah belanja gitu kan. Dan sosial media, orang suka sosialisasi kan, Bapak Ibu, nanti pengembangan bisnisnya ini lewat sosial media bisa gitu. Jadi bukan hanya harus ketemu, enggak ya, bisa sosial media juga digunakan. Kemudian masa pre-launching, Bapak Ibu, ini yang paling penting. Pre-launching ini kesempatan itu yang punya visi itu pasti udah ngelihat bahwa saat ini saya harus gerak duluan nih bangun bisnisnya. Karena apa? Begitu launching nanti orang bisa belanja. Kalau Bapak Ibu saat itu sudah punya banyak tim, akan luar biasa sekali gitu ya. Panen itu bisa dibilang masa panen. Oke. Dibandingkan yang masih sendirian maksudnya. Kemudian memulai bisnis Pingo ini nggak terlalu perlu banyak persiapan, Bapak Ibu. Nggak perlu bangun perusahaan, bangun aplikasi dulu, mesti ada karyawan atau segala macam, nggak usah. Langsung ini habis ini Bapak Ibu hubungin yang undang, saya mau ikut bisnis Pingo, langsung. Nggak lama gitu ya. Cepet. Nah, kemudian modal yang sangat kecil dan tidak ada resiko. Nah, kenapa sih kok disebut tidak ada resiko? Ya, ini bisa jadi pertimbangan Bapak Ibu. Bapak Ibu punya supermarket online, nggak perlu buka toko atau perusahaan. Nggak perlu punya brand tertentu, semua produk yang ada di Pingo itu bisa Bapak Ibu jual. Bapak Ibu suka jualan, bisa jualan. Nggak suka jualan, bisa bisnis. Sama juga, jadinya jual juga gitu ya. Tetapi ini sangat buat semua orang bisa gitu. E-commerce for all, untuk semuanya. Kemudian, kalau misalnya kita punya toko online atau apa, kan kita harus beli barang dulu gitu ya, atau walaupun bisa dropship tetap aja kita harus sebaiknya tetap punya barang juga gitu kan, kalau enggak repot juga gitu. Kemudian menyiapkan stok gudang logistik juga nggak perlu punya karyawan, konsultan segala macam.
stok opnam, rekonsiliasi ini kalau sebenarnya ini untuk kalau supermarket online besar gitu ya. Kalau mungkin yang kecil-kecil ya, cuman dapatnya juga kan beda gitu ya. Kemudian kalau misalnya punya sendiri, tentu kita harus melakukan market survei, produk apa nih yang sangat dibutuhkan gitu kan. Kemudian resiko barang hilang nggak perlu, karena mau cancel order atau apa, semua udah ditangani oleh Pingo. Kemudian penghasilan yang diterima adalah net atau bersih, nggak ada potongan ini itu segala macamnya. Kemudian Anda sebagai owner dari Pingo e-commerce, jadi seperti memiliki Pingo e-commerce-nya, karena semua produk itu bisa siapapun orang yang sudah menjadi pelanggan Anda, yang sudah menjadi tim Anda, bisa belanja di situ, ya kan? Nah, itu tidak terbatas, pokoknya kumpulkan sebanyak-banyaknya shopper, PS, AM, AT gitu ya. Nanti otomatis itu akan terakumulasi hasilnya. Nah, jadi dengan investasinya tadi sekitar 720.000 ya, itu udah dapat gift produk, dapat voucher, ya bisa dibilang udah balik sebenarnya, modal Bapak Ibu nggak ada resiko lagi gitu kan. Jadi ya itu makanya disebut nggak ada resiko gitu Bapak Ibu. Baik, ini adalah yang terakhir Bapak Ibu ya. Jadi kesempatan itu sebenarnya ada di mana aja, tapi ya kalau kita nggak ngambil keputusan, nggak ambil tindakan, ya nggak akan berubah gitu ya. Nah ini sebenarnya kutipan dari Mary Riana. Baik, ambil kesempatan Bapak Ibu untuk memulai sekarang, jangan tunda sampai bertemu di puncak sukses. Terima kasih, saya kembalikan kepada host yang luar biasa, Pak Armanto. Silakan Pak Armanto. Oke, makasih Pak Rudi atas presentasinya yang luar biasa ya. Semoga jadi jelas buat teman-teman, terutama teman-teman yang baru atau belum gabung di Pingo ya. Sekali lagi makasih Pak Rudi. Teman-teman sekalian, kalau tadi kita sudah lihat bagaimana marketing plan-nya, nah sekarang paling enak kalau kita dengar langsung kali ya dari yang sudah menjalankan ini. Kita bisa dengar apa aja sih suka dukanya ketika beliau menjalankan Pingo gitu ya. Nah malam hari ini saya ada kedatangan tamu Ibu Lina Zhang. Ibu Lina Zhang sudah ada bersama kita, Bu Lina. Ya. Halo, selamat malam Ibu. Apa kabar? Baik, malam ya semuanya juga. Nah, teman-teman, Ibu Lina ini seorang ibu rumah tangga ya. Beliau itu sebenarnya udah punya usaha online shop gitu ya. Cuman juga memutuskan untuk gabung di Pingo. Baik Bu Lina, pertama-tama nih, ini pertanyaan saya ke semua tamu yang datang untuk kasih kesan gitu ya. Apa sih yang bikin Bu Lina untuk mau gabung di Pingo walaupun udah punya bisnis online juga kan sebenarnya Bu? Ya. Yang pasti, yang pertama itu jalaninnya lebih mudah ya. Pertama dikenalin itu tanpa harus packing barang, nge-stok barang, itu udah yang paling pertama udah menarik sebenarnya. Terus income-nya, cashback-nya langsung masuk sekali kita ngajak temen join itu. Oh, jadi karena kemudahannya ya Bu ya. Betul. Kalau selama ini yang bisnis online-nya usaha apa Bu? Kalau boleh tahu Bu? Jual apa? Jual baju. Online baju ya, online shop. Dropship atau produksi sendiri Bu? Dropship. Jadi saya belanja dropshipping lagi, jadi stok barang. Oh, stok barang. Oke. Iya. Nah, gimana nih Bu bedanya dengan tapi sekarang masih jalan kan Bu, yang bisnis online itu masih jalan ya? Masih, cuma sepi banget. Oke, syukur gabung di Pingo juga berarti ya. Jadi ada second income-nya kayak gitu ya Bu? Bener banget. Ini di Pingo ini bener-bener penolong banget buat saya. Bener-bener bersyukur banget dikenalin sama Pingo. Udah berapa lama Bu Lina join di Pingo? Hampir 3 bulan. 3 bulan ya. Nah, ya. Teman-teman sebagai informasi aja, Bu Lina ini sudah di posisi affiliate trainer ya Bu, bener ya? Iya benar. Berarti sudah posisi tertinggi di Pingo hanya dalam waktu 3 bulan. Nah, Bu Lina dalam 3 bulan itu banyak
senangnya apa banyak sukanya apa banyak dukanya Bu jalanin Vingo Bu kalau boleh tahu? Senangnya banyak kali ya, lebih banyak senangnya. Pokoknya semuanya harus dihadapin happy aja deh. Ketemu yang susah-susah juga happy aja. Maksudnya nggak perlu dipusing-pusingin amat gitu. Apalagi gosip-gosip yang belakang ini. Jadi untungnya punya tim semuanya mau ya, maksudnya nggak terpengaruh banget sama berita-berita yang negatif itu. Jadi happy aja sih. Nah, mumpung lagi ngomongin berita-berita negatif ini, Bu, ada saran nggak? Misalnya kalau kita dengar berita negatif gitu, responnya harusnya kayak gimana sih, Bu? Bisa sharing, Bu? Kalau saya saya biasanya dapat info-info juga sama ya dari leader kita. Kadang dikasih itu semua cuma mungkin orang-orang yang sirik yang benar-benar belum tahu tentang Vingo, cuma asal ngomong bla 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 bla. Jadi positif aja, nggak usah didengar-dengerin yang kayak gituan. Di sini juga di leader kita dan saya sendiri kan udah buktiin gitu loh, emang benar-benar bagus banget Vingo ini dan emang nggak ada yang negatif sama sekali gitu. Jadi buat apa sih tanggapin gitu. Biasanya saya kasih begitu ya, kasih masukan gitu. Kadang saya kasih lihat juga ini loh punya saya aja sudah segini gitu loh. Teman kita ada lagi, bahkan yang tim kita PS aja udah ada penghasilan sendiri. Jadi nggak usah dipusingin gitu loh, nggak usah ditanggapin bener-bener gitu. Happy aja, jalaninnya aja gitu. Oke. Nah, kalau yang ada nggak satu kejadian atau satu pengalaman yang paling berkesan sekali buat Bu Lina selama jalanin Vingo ini, baik itu mungkin pengalaman enak atau mungkin pengalaman nggak enak, yang nggak bisa lupa deh selama 3 bulan ini. Yang nggak bisa lupa ya. Mungkin di sini aja nih saya sharing nih. Pertama saya dikenalin Vingo, awalnya tuh dari saudara saya. Dikenalinnya itu pas waktu dikenalin, dikirimin link saya buka ini apaan, udah saya antepin kan 2 hari dia, kamu udah buka belum linknya, saya bilang belum sempat gitu kan, udah belum sempat, terus dia telepon lagi, udah di download belum, saya bilang belum, terus habis itu saya langsung kata ini bagus loh, pokoknya dia ceritain tentang Vingo, apalagi kamu kan dropship, ini bener-bener mudah banget, kamu tanpa harus stok barang gitu loh, tinggal kamu tahu barang-barangnya, nggak perlu kamu belanja kayak di toko sampai numpuk banyak begitu, katanya kayaknya mudah banget, kenapa nggak mau gitu kan. Udah itu saya ceritain ke suami saya ditawarin bisnis nih, saya bilang online juga, cuma enaknya nggak usah packing ataupun nyetok barang gitu kan. Sama suami saya dia bilang janganlah, kita nggak tahu jelas, tapi saya penasaran, benar-benar penasaran. Maksudnya si yang nawarin saya si ZH ini, Cynthia ini, dia benar-benar ibu rumah tangga yang nggak ngerti online, dia aja mau gitu loh. Kenapa saya enggak? Dalam hati saya mikir pengen, tapi enggak diizinin sebenarnya sama suami saya. Nah, akhirnya saya diam-diam tuh. Saya diam-diam join Vingo, saya jalanin udah semingguan lebih baru saya kasih tahu dia, status pun saya nggak berani pajang, jadi intinya diam-diam gitu kan. Pas udah cashback-nya udah 900 ya, saya bilangin saya udah join di Vingo, saya bilang, dan cashback-nya udah 900-an. Itu bener-bener yang wow banget, antara takut nggak sih kok bohong gitu. Tapi saya yakin gitu, saya mau gitu. Jadi akhirnya dari situ bener-bener nggak terlupakan deh, lucu tapi berkesan banget buat saya sih. Dan tapi sekarang suami mendukung kan, Bu? Mendukung banget 100% sekarang. Iya. Nah, Bu, tadi kan ngomongin income ya. Boleh tahu nggak, Bu? Mungkin kisaran aja deh, sekarang udah dapat berapa gitu. Walaupun kan sebenarnya kita nggak boleh pamer-pamer ya. Iya, benar. Cuman untuk memotivasi teman-teman gitu ya, mungkin yang belum gabung atau mungkin, yang masih mikir. Iya. Berapa mungkin sih? Yang ini aja kalau biasanya kan untuk saya pribadi ya, kalau di online shop biasanya kan kita sehari paling nggak nyampai 1 jutaan. Cuma kalau di Vingo ini kalau kita benar-benar fokus untuk sehari aja kita bisa dapat 1 ataupun 2 juta itu benar-benar bagus banget di sini, benar tanpa harus nggak serepot yang saya jalanin gitu. Iya. 1 hari ya, Bu ya. Bu Lina, ya. Sorry tadi saya mungkin lupa tanya di awal. Bu Lina domisili di kota mana ya, Bu? Saya Jakarta.
Di Jakarta ya. Iya. Nah, ini karena ada yang tanya gitu ya, ini kan belum launching di Indonesia, kok bisa udah dapat penghasilan seperti itu gitu ya. Nah, untuk teman-teman ya memang nyatanya bisa ya, Bu Lina, contohnya sudah bisa mendapatkan penghasilan seperti ini ya, Bu. Gitu. Oke, Bu, ada tips buat teman-teman yang mungkin baru mulai di Vingo ini, apa Bu tipsnya? Tipsnya kalau ada temen yang ngajarin Vingo, kayaknya nggak usah mikir ya, langsung start aja karena emang bener-bener luar biasa banget di sini. Dengan modal, boleh dibilang modal, kalau saya suka bilang modal 700.000, kita mau usaha apa untuk zaman sekarang ya? Buka toko kayaknya nggak cukup segitu, mau buka warung juga nggak segitu. Ini modal yang bener-bener 700.000, kita bener-bener udah bisa menghasilkan income yang berjuta-juta di sini. Kemudian jangan takut lah untuk bergerak di sini bener-bener. Yang penting harus start dan yakin dan semangat aja. Kita percaya apa yang kita ambil dan apa yang kita pegang sekarang ya kita kerjakan. Iya. Bu, ada yang tanya, Bu, udah withdraw belum, Bu? Atau udah withdraw berapa kali? Sering ya? 5 kali ya, 5 kali. Iya. Oke, Bu Lina, makasih sharingnya, tapi mohon masih sama-sama kita ya, karena habis ini kita ada talk show juga. Nanti akan saya undang Pak Amir dan Pak Rusdi untuk kita ngobrol bareng ya, Bu Lina. Oke, makasih ya Bu sharingnya. Oke, sukses ya. Oke, Bapak Ibu teman-teman, tadi itu sharing dari Bu Lina ya, affiliate trainer dari Jakarta yang awalnya sembunyi-sembunyi, awalnya curi-curi, nggak izin suami karena masih ragu juga apakah ini benar-benar bisnis yang bisa menghasilkan, tapi ternyata memang bisa menghasilkan dan sekarang dalam waktu 3 bulan beliau sudah menjadi affiliate trainer. Nah, Bapak Ibu teman-teman, setelah ini kita akan ngobrol ya bagaimana sih untuk cara sukses di Vingo gitu ya. Nah, saya mengundang tadi Bu Lina untuk sama-sama kita juga, kemudian Pak Amir. Selamat malam, Pak. Halo, malam Pak Armanto. Apa kabar? Apa kabar, Pak? Ya, baik Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Semangat ya. Ini lagi di studio mana, Pak? Saya lagi di studio di Melbourne ya. Oke. Ini pakai dua background Pak. Sip. Oke, saya mau panggil dulu Pak Rusdi juga ya Pak, buat bareng-bareng kita. Malam Pak Rusdi. Halo Pak Rusdi. Oke, mungkin nanti beliau akan join. Nah, Pak Amir, ini kan malam hari ini kita topiknya gimana cara sukses untuk di Vingo ya Pak ya. Iya. Pak. Nah, Pak Amir ada tips nggak Pak? Gimana sih kalau misalnya untuk yang sudah join gini atau yang belum join, apa sih tips sukses untuk di Vingo Pak? Kalau menurut Bapak gitu Pak, secara singkat mungkin Pak. Iya, boleh. Tadi di grup seperti bahas ya, jadi malam hari ini teman-teman kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu topik bagaimana kalau kita ingin berhasil kita harus lupakan alasan teman-teman ya. Kalau ingin alasan lupakan berhasil. Jadi saya akan membawakan topik ya, topik kalau ingin sukses lupakan alasan, kalau ingin alasan lupakan sukses ya. Dan saya mengambil bahan-bahan ini dari lapangan teman-teman. Jadi dari yang kami sudah jumpai di lapangan, lalu kami tulis ya, dan kami akan berusaha menyampaikan ke teman-teman semua ya. Baik Pak Armanto, saya bisa mulai ya? Siap Pak, silakan Pak. Oke, pertama-tama saya ingin ya kita semua menyamakan persepsi dulu teman-teman ya, menyamakan persepsi dulu ya. Oke, ya. Baik, yang pertama adalah sekecil-kecilnya atau sebesar-besarnya sebuah usaha pasti memerlukan effort teman-teman. Setuju teman-teman ya? Setuju ya? Oke. Apa itu effortnya? Ya sudah pasti kita akan mengeluarkan waktu kita, ya, tenaga kita, pikiran kita dan biaya kita teman-teman. Sudah pasti ya. Sekecil-kecilnya sebuah usaha atau sebesar-besarnya sebuah usaha pasti kita akan mengeluarkan ketiga itu teman-teman ya, waktu, tenaga, pikiran dan biaya. Oke ya, mau jualan gorengan dengan modal 1 juta rupiah ya, pasti Anda effort, Anda bangun subuh ya, Anda prepare segala macam ada jualan teman-teman ya. Atau mungkin Anda membangun sebuah perusahaan manufakturin ya, yang modalnya tuh miliaran teman-teman, sudah pasti itu besar effortnya. Oke, dan di sini saya ada 10 ya, ada 10 topik yang saya angkat ke teman-teman. Dan ini yang saya jumpai di lapangan ya, jadi saya jumpai di lapangan dan saya coba angkat hari ini teman-teman ya. Mungkin hari ini ketika Anda ketemu dengan calon PS Anda ya, lalu dia punya keberatan, punya alasan dan sebagainya, lalu bagaimana cara menangani teman-teman ya. Yang pertama,
pasti Anda pernah ketemu dengan orang ya ketika Anda tawari dibilang bahwa saya tidak punya modal ya. Pasti teman-teman sering ya teman-teman ya, saya tidak mau punya modal ya. Oke. Ternyata ya modal itu adalah bukan alasan. Ya, bukan sebuah alasan ya. Ternyata modal utama adalah niat dan kemauan teman-teman ya. Kenapa? Kalau misalnya mau dicari dan mau usaha pasti bisa ya. Dan contoh misalkan ya, saya mengajak teman-teman untuk introspeksi. Misalkan Anda diajak nonton bioskop sama teman Anda pasti bisa ya. Atau mungkin Anda membeli rokok ya, Anda pasti bisa teman-teman. Oke, beli rokok satu hari satu bungkus ya. Kalau satu bulan tuh mungkin bisa 600 sampai 800 ribu teman-teman untuk beli rokok ya. Yang ketiga, mungkin Anda pernah membeli handphone baru ya. Kalau Anda beli handphone baru, Anda selalu ada uang teman-teman ya. Dan Anda ngopi, nongkrong dengan teman ya, atau mungkin jalan-jalan Anda pasti ada uang teman-teman ya. Jadi kita harus balik lagi ya, kita tanya balik lagi, kalau misalkan kamu jalan-jalan, kamu pasti ada uang ya. Kalau ada handphone baru keluar, kamu ada uang, benar nggak? Nah seperti itu teman-teman ya. Dan saya akan ada kalkulasinya. Bayangkan di Vingo tadi betul kata Ibu Lina Zhang, kita memulai dengan modal itu Rp700.000 ya, meskipun bukan modal ya, kita dapat barang, dapat voucher ya, tapi anggap sebagai modal teman-teman ya. Kalau Anda ya betul-betul serius dan niat dan Anda menabung satu hari Rp20.000, maka Anda akan mencapai angka tersebut dalam waktu 2 bulan ya. Atau kalau misalkan Anda hanya mampu menabung satu hari Rp10.000, maka Anda akan mencapai dalam waktu 2 bulan ya. Atau misalkan Anda hanya mampu menabung satu hari Rp5.000, maka Anda akan mencapai angka tersebut dalam waktu 4 bulan teman-teman ya. Jadi kalau ada niat, pasti ada jalan. Itu pertama teman-teman. Jadi modal bukan hanya uang teman-teman, tapi niat ya, niat dan kemauan. Oke. Yang kedua, saya tak punya kemauan ya. Saya tidak punya kemampuan ya. Mungkin Anda sering ketemu dengan orang yang bicara seperti itu teman-teman. Ya. Ternyata kemampuan apapun itu dapat dipelajari teman-teman. Ya. Contoh, misalkan semua bayi itu tidak bisa menyanyi belenggu ada 5. Betul ya? Mungkin ketika Anda kecil, Anda diajarkan menyanyi belenggu ada 5, Anda nggak ngerti, ya. Belenggu ada 5, Anda nggak paham, ya. Tapi sekarang, saya yakin Anda sambil merem, sambil naik mobil, sambil nyetir, Anda hafal lagunya. Benar nggak? Artinya, bisa itu karena biasa, teman-teman, ya. Oke? Contoh lagi, misalkan ketika Anda ingin makan ikan, ya, makan ikan yang banyak durinya. Mungkin dulu Anda diajari oleh ibu Anda, ya, bagaimana cara makan ikan. Tapi sekarang Anda sudah jago makan ikan, bahkan nambah, ya. Dulu Anda nggak bisa naik sepeda, naik motor, sekarang Anda bisa teman-teman. Ya, kalau selamanya Anda mau belajar, ya, dan ada yang ngajarin, pasti bisa teman-teman. Rumusnya mau belajar dan ada yang ngajarin, pasti bisa. Jadi nggak ada alasan. Ya, kesimpulannya, semua ilmu yang dicapai oleh manusia di dunia ini itu dapat dipelajari teman-teman. Kecuali kalau ilmu yang dicapai oleh bangsa jin itu susah. Ya, selama itu bangsa manusia, Anda pasti bisa pelajari teman-teman. Ya, jadi tidak ada alasan. Oke? Karena topiknya adalah ingin sukses merupakan alasan. Yang ketiga, saya tidak bisa bicara, bla 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 bla. Sekarang Anda ngapain? Tadi kan Anda bicara, ya. Emang tadi Anda bahasa Samsekerta gitu kan? Tadi Anda bicara, ya. Sekarang begini, semua orang yang bisa berbicara pasti bisa bercerita. Ya, contoh, misalkan Anda nonton film bagus, Anda cerita ke teman Anda, ya. Anda beli baju bagus, Anda cerita, ya. Anda pulang jalan-jalan, Anda cerita, ya. Anda punya pacar baru, Anda cerita, ya. Ngajak makan bakso di baksonya Pak Jawir yang enak, Anda cerita ke teman Anda. Ada ngajak, padahal Anda nggak dibayar teman-teman. Ya, artinya bercerita adalah sebuah presentasi. Jadi kalau misalkan Anda bisa bercerita, Anda sudah presentasi, ya. Oke, itu yang ketiga teman-teman, sangat menarik. Yang keempat, saya tidak bisa ngajak orang. Oke, saya tanya balik, ya. Yakin nih Anda seumur hidup nggak pernah ngajak orang, ya. Emang Anda nggak pernah ngajak ke mall, ya, ngajak makan, ngajak jalan-jalan, dan sebagainya, ya. Bahkan ya kalau saya boleh guyon ya, orang meninggal aja ke kuburan ngajak orang teman-teman. Benar ya, Pak Armanto ya? Masa Anda orang hidup nggak bisa ngajak orang, kan itu lucu teman-teman ya. Orang meninggal aja bisa ngajak orang ke kuburan kan gitu, ya. Tapi just guyonnya teman-teman. Yang kelima, saya sibuk dengan pekerjaan, ya. Ternyata begitu saya lihat, Anda lebih banyak waktu untuk bercanda, ya, dan melakukan hal-hal yang tanpa hasil teman-teman, ya. Justru konsep afiliasi Vingo e-commerce adalah didesain untuk orang sibuk seperti kita teman-teman. Jadi Anda orang sibuk cocok menjalankan Vingo teman-teman, ya, karena program ini memang didesain untuk orang yang sibuk seperti kita, ya. Kenapa? Karena kita nggak harus ngantor, ya, nggak harus absen, nggak harus menghadap atasan, ya, nggak harus briefing dan lain sebagainya teman-teman, ya. Jadi Vingo dapat dikerjakan secara online di sela-sela waktu luang, sama kayak Anda ketika Anda buka FB, ya, Anda komen-komentar orang gitu kan dan sebagainya, ya.
Anda gosip, bercanda-canda, Anda bisa punya waktu teman-teman, ya. Dan ada sistem kerja offline dan online yang bisa dikerjakan oleh siapapun teman-teman. Jadi nggak ada alasan nggak punya waktu. Oke. Yang keenam, saya gaptek. Ya ini sering ya. Saya gaptek nggak seperti bapak gitu kan. Oke. Loh kok sekarang bisa hadir di Zoom, ya, hadir di YouTube gitu kan? Nah, pertama hari ini adalah era teknologi teman-teman. Ya, saya mengajak mari kita senantiasa ya untuk mengupgrade diri kita untuk memahami era teknologi. Kenapa? Karena di Indonesia itu 170 juta penduduk Indonesia sudah menggunakan teknologi internet teman-teman. Ya, kok saya lebih sering berjumpa dengan orang yang memiliki smartphone daripada yang tidak punya smartphone teman-teman. Ya, kemarin saya beli ketoprak, abangnya punya handphonenya bagus, Pak Ramanto udah Samsung Note berapa gitu ya. Saya beli apa? Saya beli nasi padang, ya. Saya beli gorengan. Semua orang sekarang punya smartphone, ya. Jadi boleh dibilang ya market kita sangat besar teman-teman ya. Mereka yang punya smartphone, mereka yang menggunakan internet itulah market kita teman-teman. Oke. Dan ternyata banyak orang kampung yang sudah kenal online ya, asalkan mau belajar teman-teman ya. Oke. Yang ke-8, orang terdekat tidak mendukung. Kalau gitu saya sama Anda senasib teman-teman. Kenapa? Karena begitu saya mulai, orang terdekat saya itu tidak mendukung ya saya menjalankan bingo teman-teman. Jadi kita senasib. Ya. Ternyata orang terdekat kita itu bukan tidak mendukung teman-teman, karena mereka sayang ya. Mungkin sebelumnya kita pernah gagal dan sebagainya ya. Mereka hanya takut Anda mengulangi kegagalan yang sama teman-teman ya. Nah, tugas kita adalah hanya memberikan bukti teman-teman. Ya, memberikan bukti ke keluarga Anda, ke orang-orang yang Anda cintai teman-teman, bahwa Anda bisa berhasil di bingo. Itu tipsnya. Yang ke-9, saya takut ya. Ternyata ya, takut adalah awal daripada sumber kegagalan teman-teman. Misalkan Anda ingin sholat tahajud, Anda takut nih nanti ada setan malam gitu kan, Anda nggak jadi sholat, benar-benar nggak teman-teman? Ya, kalau Anda punya Tuhan, Anda harus berani teman-teman. Ya, libatkan Tuhan. Ya, kenapa? Kalau misalkan Anda tidak libatkan Tuhan, maka di saat itulah Tuhan tidak ikut campur dengan urusan Anda teman-teman. Libatkan Tuhan, ya, supaya Anda berani tidak takut teman-teman. Oke? Ya, yang ke-10, saya trauma. Ya, saya trauma. Nah, ini sangat menarik teman-teman. Ya, banyak sekali cerita di dunia ini ya. Seandainya banyak orang trauma seperti Anda, bayangkan dunia akan gelap gulita teman-teman. Ya, Anda tahu? Ya, ketika itu Thomas Alva Edison ya menciptakan lampu ya berapa ribu kali ya. Kalau misalkan tidak ada beliau, mungkin dunia gelap teman-teman. Anda tahu ya, Colonel Sanders ya itu harus gagal berapa kali ya, lebih dari 9.000 kali. Ya, ketika itu baru terima resepnya dan sekarang sudah berdiri KFC dan kita bisa menikmati betapa nikmatnya KFC. Ya, dan Anda tahu ya Wright bersaudara yang menciptakan pesawat terbang ya, dan dia jatuh berkali-kali teman-teman, bahkan sempat patah tulang. Ya, kalau mereka trauma, mungkin sekarang kita dari Jakarta ke Medan naik getek teman-teman. Ya, naik ke kebun pisang. Oke ya. Jadi bayangkan teman-teman, banyak sekali hal-hal yang begitu ajaib di dunia ini itu terjadi karena orang tidak trauma teman-teman. Jadi jangan trauma ya, itu tipsnya. Ya, positive thinking, dan yakin Anda pasti bisa. Ya, ingat ya hukum alam. Orang yang punya prinsip sukses, dia memiliki 1001 alasan untuk berhasil, teman-teman. Ya, dan orang yang memiliki prinsip gagal, dia memiliki 1000 alasan untuk gagal. Jadi, bedanya orang sukses sama orang gagal adalah cuma satu, teman-teman. Ya, orang gagal berhenti bangkit dan orang sukses terus bangkit, teman-teman. Hanya satu kali saja, ya. Orang gagal 1000 kali gagal dan dia tidak bangkit, dan orang sukses 1000 kali gagal tapi dah 1 kali bangkit lagi ya, 1001 teman-teman. Oke? Ya, ingin sukses lupakan alasan, ingin alasan lupakan sukses ya. Dan terakhir, mari kita senantiasa memupuk jiwa juara dalam diri kita ya. Karena jauh sebelum kita dilahirkan, kita adalah seorang juara teman-teman. Ingat ya ketika proses pembuatan kita dulu ya, kita adalah hanya satu sel sperma daripada jutaan sperma. Ya, yang mencapai induk telur teman-teman. Bayangkan ketika itu misalkan satu sel ini trauma, pertengahan jalan balik lagi, ya mungkin kita nggak ada dunia teman-teman. Ya, jadi pada dasarnya kita adalah juara jauh dari sebelum kita dilahirkan ke dunia teman-teman ya. Sehingga Tuhan menakdirkan kita lahir menjadi seperti hari ini teman-teman. Ya, be a champion. Oke. Nah, thank you Pak Amir. Menarik sekali sih Pak. Tadi saya dengar dari penjelasan Bapak ya, karena ternyata memang kita seringkali membuat alasan untuk hal-hal yang sebenarnya kita belum
tahu banget sih sebenarnya. Cuman kita kadang saya takut, saya nggak bisa, saya nggak bisa ngomong, saya gaptek dan sebagainya. Jadi kadang kita terbelenggu oleh alasan-alasan seperti itu yang membuat kita jadi susah untuk bisa menjadi berkembang kayak gitu ya Pak Amir ya. Betul Pak Armanto. Oke. Nah, saya juga mau minta komentar nih dari Pak Rusdi ya. Halo Pak Rusdi. Halo Pak. Halo Pak Rusdi. Ya, selamat malam Pak. Hai, malam Pak. Malam Pak Amir. Oras. Selamat malam ya teman-teman semuanya ya yang sudah partisipasi ya di malam ini ya. Ya. Ini Pak malam Rusdi, gimana Pak? Komentar Bapak bagaimana untuk menggapai sukses itu Pak? Apakah mudah atau apa aja sih yang mesti harus dibayar atau dikorbankan seperti itu Pak Rusdi? Mungkin bisa sharing secara singkat Pak, karena waktu juga mungkin. Oke, baik. Terima kasih Pak Armanto. Kalau menurut pendapat saya, sederhana sukses itu sederhana lah itu bagi saya. Karena saya menilai kita semua, termasuk teman-teman, selalu mengalami hal-hal berhasil ya, mengalami sukses-sukses. Jadi yang bisa saya kategorikan ada dua jenis sukses. Pertama, sukses kecil. Itu identik dengan perjalanan waktu yang lebih singkat. Ada sukses besar yang harus kita bayar dengan konsentrasi. Saya sepakat dengan Pak Amir tadi ya. Sukses itu pasti ada harga yang kita bayar itu ya berupa waktu, pikiran, dan juga biaya. Itu udah pasti. Sukses besar itu identik dengan pengerjaan ataupun pengorbanan kita ataupun nilai yang kita bayar masa waktu yang lebih panjang. Jadi kalau saya rangkumkan dari sebuah kesuksesan itu ada 3 fase. Fase pertama itu adalah sebelum, ketika, dan sesudah. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kita semua, persisnya kita yang sudah tahu Fingo e-commerce ini yang berbasis afiliasi. Ini adalah kunci kesuksesan. Tergantung kita bagaimana meneruskannya atau melakukan dari kunci sukses ini. Kalau kita sudah dapat informasi adalah kunci sukses. Kalau kita letakkan di laci aja atau di mana saja, kalau nggak kita gunakan, itu tak akan berarti. Itu menurut saya. Nah, kita beruntung, teman-teman kita semua yang di awal sudah mengetahui Fingo, itu adalah kunci kesuksesan. Itu langkah awal yang sangat luar biasa. Nah, fase kedua adalah ketika kita sekarang, teman-teman kita sekarang, saat ini, kita proses ketika sedang menuju puncak kejayaan secara bersama-sama. Nah, beruntung kita secara bersama-sama berkomunitas, saling dukung-mendukung, saling memberi informasi, memberi contoh-contoh ataupun motivasi dari leader-leader kita. Jadi sehingga proses untuk sukses ini tidaklah sulit, apalagi di Fingo. Jadi bisa saya katakan Fingo ini proses untuk menuju kesuksesan itu tidak susah. Pertama, Fingo itu murah dan sederhana. Murah, apa yang saya maksud dengan murah? Ingat, apa yang dikatakan Pak Rudi tadi, kita hanya cukup registrasi dengan biaya yang sangat-sangat minim. Bahkan ada gift-pack yang kita dapatkan, hak-hak afiliasi yang berpotensi, berpenghasilan yang unlimited. Ya, unlimited. Sudah kami buktikan. Yang kedua, apa tadi ya? Apa ya? Pak, mungkin bisa dibantu ingatkan Pak. Oke, Pak Rusdi, mungkin saking bersemangatnya nih ya. Tapi tadi saya mencatat satu dari yang Bapak bilangin, bahwa di Fingo itu mudah karena ada tim dan kita kerja dalam teamwork. Nah, itu yang mungkin saya mau tanya ke Bu Lina nih. Bu Lina, pengalamannya dalam membangun tim ya selama ini, ada tips nggak Bu? Gimana, kan Ibu sudah affiliate trainer, pastinya di bawah timnya tuh
sudah besar banget gitu ya. Ada tips nggak Bu, gimana bisa membangun timnya yang besar dan semangat semua seperti itu Bu? Karena kan salah satu fungsi leader kan harus bisa menjaga spirit itu Bu. Bisa sharing Bu? Ya, saya ingat kata-kata ini ya, kata leader saya, leader Jausin ya. Dia selalu bilang, pasang kacamata kuda. Suka bilang begitu, jangan pasang kacamata Syahrini katanya. Kenapa? Kita di sini kan bisnis, jadi nggak usah tanggapin hal-hal negatif. Jadi kita lihat aja terus ke depan, nggak usah dengerin yang hal yang negatif. Itu yang menghambat kita. Kadang ada keluhan atau apa di tim, kita sharing di situ. Apa sih yang dirasakan, ada apa di lapangan, kita sharing, kita kasih masukan. Jadi kerja sama tim dalam satu grup itu sangat penting banget untuk kita semua ya. Jadi apa kendala apa di lapangan, ayo kita jelaskan di grup, sama-sama kita cari solusinya, sama-sama kita cari sih mungkin ada penyampaian yang salah di situ, kita bantu jelaskan lagi gitu. Jadi intinya jangan terlalu tanggapin hal-hal yang negatif aja gitu. Jangan terlalu tanggapin hal yang negatif ya Bu ya. Betul banget. Oke. Baik, sekarang mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Kita masih ada waktu sekitar 10-15 menit. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, kita jawab live langsung Pak Amir atau lewat chat Pak? Boleh, misalkan ada yang raise hand kita Oke, yang mau bertanya silahkan raise hand, nanti saya akan open mic-nya. Ada yang raise hand? Oke, saya ada yang pertama ini ada Pak Carlos dari Papua ya. Saya yakin sudah larut malam di sana sebentar. Halo, selamat malam Pak Carlos. Halo Pak. Halo Pak Carlos. Halo Pak. Halo, selamat malam. Hai, selamat malam Pak. Silakan pertanyaannya Pak, singkat. Ya, baik. Tadi saya sudah dengar pemateri. Nah, itu juga di chatting banyak yang tanyakan sama pertanyaan pertama, kapan Vingo buka di Indonesia? Nah, saya dengar dari upline rencananya Maret. Tapi karena situasi pandemi COVID-19, jadi masih di hold dan ditunda. Tapi maksudnya untuk ke depan kira-kira pastinya kapan. Yang kedua, tadi juga penjelasan tentang produk-produk yang ditampilkan atau dijualkan di Vingo. Nah, saya beberapa hari setelah join, saya pelajari. Ternyata memang kalau kita lihat masih banyak produk-produk yang kurang di Vingo. Kalau dibandingkan dengan Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Apakah ketika buka di Indonesia, seperti yang tadi sudah disampaikan dalam pemateri, produk-produk Indonesia juga nanti akan dimasukkan ke dalam Vingo ini, e-commerce-nya. Nah, artinya sama dengan Lazada, sama dengan Tokopedia, atau Bukalapak, dan lain-lain seperti itu. Sehingga banyak pilihan orang atau member-member yang mau belanja. Terima kasih Pak, itu saja. Oke Pak Carlos. Pak Amir izin untuk pertanyaan ini saya yang jawab boleh ya Pak ya? Ya boleh Pak Mantu, silakan. Ya, Pak Carlos mungkin kalau Bapak ikut di acara FOP yang hari Rabu kemarin di mana ada Pak CS Lee, GM Vingo Malaysia di situ, beliau menyampaikan bahwa untuk target launching di Indonesia itu kurang lebih di bulan Oktober November tahun ini, dan memang kita banyak terkendala dengan COVID-19 itu, di mana 3 bulan sama sekali nggak bisa ada kegiatan sama sekali, dan mudah-mudahan selesai pandemi ini tim manajemen dari Vingo Malaysia bisa datang ke Jakarta untuk membuka office-nya seperti itu. Dan mengenai pertanyaan yang kedua Pak, mengenai produk, Bapak kalau compare dengan Lazada dan Tokopedia, Lazada dan Tokopedia saat ini sudah 7 atau 8 tahun Pak umurnya, sedangkan Vingo di Malaysia baru launching tahun lalu, jadi umurnya baru 1 tahun. Jadi ya it takes time, itu butuh proses. Cuman kalau kita bandingkan ini
prosesnya luar biasa sekali ya kalau kita bandingkan Lazada dan Tokopedia yang sudah berdiri 7-8 tahun yang lalu ya dibandingkan dengan Vingo yang baru 1 tahun yang lalu. Kalau Bapak bisa search di internet untuk popularitas aplikasi itu saat ini Vingo di Indonesia sudah nomor 15 atau 16 saya lupa ya. Ini luar biasa sekali. Tapi memang pastinya akan terus ditambahin produk-produknya di sana Pak. Jadi nggak usah khawatir seperti itu. Ya, mudah-mudahan jelas untuk Pak Carlos. Kemudian ada Pak David. Silakan Pak David. Pak David Tan. Pak Armanto, tadi saya tambahkan sedikit ya. Oh, boleh Pak, silakan Pak. Ya, Tokopedia itu hari ini itu sudah 13 tahun. Sudah 13 tahun. Oh, 13 tahun. Oke. Ya. Sorry Pak. Ya. Ya, mungkin Anda kenal Tokped mungkin ketika dia sudah usia 7 tahun, tahun 2015, 2013, ya ketika mereka sudah 5 tahun, 6 tahun. Dan hari ini kita bersyukur kenal Vingo yang baru akan buka. Jadi tidak apple to apple kalau ingin membandingkan gitu. Oke, thank you Pak Amir. Ya. Pertanyaan berikutnya silakan Pak David Tan. Ya, halo, selamat malam teman-teman. Saya David Tan dari Jakarta. Pertanyaan saya simpel sih Pak. Maksudnya ini kan sesuatu hal yang baru ya, dan sangat banyak banget kayaknya orang tuh bisa sangat suka. Ya, pertanyaan saya ini aja. Kalau kayak Pak Amiruddin, Pak Arilim, Pak Heri, Pak Rudi, dan Pak Rusdi itu sudah berapa lama Pak join di Vingo ini dan sampai berapa lama bisa mencapai AT ataupun AM ya untuk Pak Rudi ya. Seperti itu. Lalu terus tadi ada penjelasan bedanya pendaftaran Rp199 dengan Rp229 itu bedanya apa? Begitu. Itu aja sih Pak. Oke Pak David, terima kasih Pak. Siapa yang mau jawab, Pak Rusdi atau Bu Lina? Atau Pak Arilim boleh? Pak Arilim masih ada? Ya. Silakan Pak, coba Pak. Tadi pertanyaan Pak David ya Pak. Ya pertama, sudah berapa lama di Vingo dan untuk mencapai posisi sekarang Pak Ari berapa lama Pak butuh waktunya Pak? Ya, oke. Pertama Pak Amir ya, saya cerita sedikit mengenai Pak Amir. Pak Amir dari Oktober, beliau menjadi AT itu dalam 1,5 bulan, kalau saya nggak salah ya. Benar ya Bro Amir ya? Iya, betul. Oke, kalau saya itu dari Desember, dan tahu Vingo itu dari YouTube-nya Pak Amir. Oke, dari YouTube Pak Amir, itu saya AM 17 hari, AT-nya itu 2,5 bulan. 2,5 bulan. Gitu. Terus pertanyaan kedua apa ya? Untuk gift pack kan ada dua Pak, yang Rp199 dan Rp229. Bedanya apa? Oh, oke. Bedanya itu hanya di voucher. Jadi kalau Rp199 kita dapat vouchernya senilai Rp199. Kalau di Rp229 dapat vouchernya Rp229. Cuman memang mungkin barangnya agak lebih mahal dikit gitu. Tapi in term of facility dan perhitungan semua sama kan ya? Semua sama. Okay. Yang bedanya itu yang untuk khusus Malaysia sama Singapura sama Thailand itu yang 99, 129 dan 169. Kalau ambil produk itu mereka harus belanja lagi sisanya. Misalnya yang 169 mereka harus belanja lagi Rp30 lagi. Gitu. Cuma kalau untuk Indonesia tidak direkomend sih. Komen ya. Oke. Dan itu otomatis cashback-nya lebih kecil. Cashback one time-nya itu lebih kecil. Ya. Gitu. Oke Pak Ari. Semoga jelas ya Pak David jawaban pertanyaan tadi ya. Oke, kita langsung ke berikutnya. Ada Bapak atau Ibu ya, Harja. Ini silakan. Halo, silakan. Pak Harja. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke Pak Bintang Pardosi. Silakan Pak. Halo Pak, malam. Ya, selamat malam. Silakan Pak. Dari mana Pak? Saya dari Batam Pak. Selamat malam Pak Armanto, Pak Amiruddin, Pak Rusdi, sama Pak Arilim. Ya, silakan Pak pertanyaannya Pak. Pertanyaan saya ini Pak, mungkin bisa nanti dijawab Pak Arilim terkait akun Pak. Jadi gini, ada yang agak lucu sedikit. Ini kan akun bisa diwariskan Pak. Terus ada orang sudah PS
sementara di bawah dia sudah mau mencapai 30. Dia kesulitan untuk mencari orang 5 lagi untuk AM. Takut dia disalib. Kira-kira dia menawarkan, bisa tidak saya jual akun ini ke kamu? Karena saya merasa sanggup membeli itu cuma tinggal 5, langsung AM saya. Jadi saya pelajari dulu, saya akan tanya nanti. Karena apa? Secara IT, apakah bisa ini nanti saya edit di profile jadi namamu itu jadi nama saya? Karena apa? Saya baca juga Pak, ini kan bisa diwariskan. Kawan ini kayaknya patah semangat. Yang direkrut dia PS udah 5. Ternyata yang 5 ini kencang Pak, kencang. Udah mau mencapai 30 di bawah. Dia kayak down gitu. Karena syarat pertama jadi AM Pak kan 10 PS. 10 direct betul Pak ya. Direct, itu minim. Ya. Terus saya bicara sama dia, ntar saya tanya, kalau kau udah mau patah semangat, saya aja kau rekrut aku, baru berapa hari aku udah 3 PS dan di bawah saya udah ada PS, udah dapat 2 lagi. Saya tanya dulu ya, kalau kau mau jual akun itu, saya tanya dulu nanti malam kita ada persentase, gitu loh Pak. Itu aja pertanyaan saya, amankah itu Pak? Makanya saya tanya Pak Arilim. Tapi sekarang Bapak sudah PS Pak di Vingo Pak? Saya sudah PS Pak. Oh, di bawahnya beliaunya tadi yang itu? Iya, dia kayaknya patah semangat. Karena begini, kami direkrut dia sudah ada 5. Ternyata yang kencang agak dilihatnya dari saya sendiri sudah dapat 5. Dari temannya dia sudah ada 10. Jadi 5 lagi, hanya dia 5 lagi pulkan direct. Dia udah AM dia hari ini. Katakan hari ini atau besok dia dapat 5 PS baru, langsung AM. Dia kayak patah semangat. Jadi saya bilang, saya tanya dulu ya, karena ini ku tengok bisa diwariskan seumur hidup, saya beli akunmu. Jadi saya ingin tanya, kira-kira bisa nggak itu Pak? Makasih. Pak, silakan Pak Ari mungkin bisa dijawab Pak. Iya, oke. Ini sebetulnya menarik ya. Sebetulnya kalau misalnya si Bapak itu mau upgrade PS sendiri 5 itu bisa Pak. Bisa jadi AM langsung. Ibaratnya kayak nembak lah ya. Bahasanya itu nembak. Itu bisa Pak. Ya, tapi dia nggak kesulitan, dia sudah nggak punya duit juga untuk misalkan orang lain disuruh dia pakai modal dia untuk beli upgrade PS, dia sama sekali aku tengok udah sangat patah. Mau minjem duit untuk dia bayarin nembak kayak Bapak bilang, saya pun udah kemanya biar nggak kesalip, dia udah patah semangat datang ke saya. Ketua, bantu saya. Jadi, lihat saya aja di bawahmu, saya masih ngejar juga kerja keras, kau kerja keras jangan tidur. Dia patah arang. Dia kulihat kesempatan ini. Kalau ku beli, besok pun ku upgrade 5 lagi, saya AM. Kira-kira gimana? Betul Pak. Betul, itu betul Pak. Bisa Pak. Bisa. Bisa ya? Bisa. Yang penting Bapak bisa ganti passwordnya. Yes. Itu bisa. Jadi begitu saya migrasi, saya dikasih dia passwordnya, saya beli, saya change password, udah dia hilang kan? Hilang Pak. Oke, thank you Pak Arilim. Kalau bisa Bapak ganti nomor handphonenya Pak. Yes, pastinya. Semua nanti data di profile akan saya edit, termasuk fotonya, semua yang di situ. Oke. Thank you Pak Arilim. Iya, sip. Terima kasih ya Pak, semoga jelas jawabannya. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya, karena kita juga waktu, ada Bapak Andi Wu. Silakan Pak Andi Wu. Halo Pak Andi. Dengar ya? Ya, silakan Pak. Pertanyaannya apa Pak? Sorry ya, saya mau nanya. Sampai sekarang itu Vingo sudah buka perusahaannya atau kantornya atau apanya sudah di Indonesia apa belum ya? Kalau boleh tahu ya. Itu aja sih. Oke, itu aja Pak. Oke. Jadi kan istilahnya dia mau buka sekitar Oktober sampai Desember ya. Tapi kemungkinan pasti ada persiapan ya sebelum masuk ke Indonesia ya. Harusnya kan sudah ada kantornya atau perusahaannya. Memang saya tahu Vingo-nya memang sudah dipatenkan di Indonesia ya. Tapi kemungkinan pasti ada perusahaannya ya. Kalau boleh tahu lokasinya di mana ya? Kalau boleh tahu ya. Oke. Mungkin silahkan Pak Amiruddin, Pak, mungkin yang jawab atau Iya, boleh. Oke. Oke, silakan Pak. Tadi Pak Andi sudah tahu ya bahwa puji syukur alhamdulillah secara merek kita sudah paten di
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Ya, kita sudah paten, nama kita sudah terdaftar dan bahkan nama kita sudah dilindungi oleh undang-undang. Ya, itu kalau misalnya hari ini ada segelintir orang yang berusaha untuk menjelekkan Vingo, itu nama kita sudah dilindungi oleh undang-undang, ya, oleh DJKI, ya, oleh HAKI. Oke. Dan seperti informasi yang kita dapatkan bahwa hari ini sebetulnya secara paper itu betul-betul sudah on track, ya, karena dari merek sudah didaftarkan, ya, dan dari PT juga sudah diajukan, ya, dan informasi dari manajemen juga secara paper asset, ya, secara capital sudah naruh dana di Indonesia, ya, dan sebenarnya hari ini itu informasi terupdate adalah tinggal menunggu kedatangan dari pihak CEO, itu adalah Jeki, ya, ketika Jeki itu datang ke Indonesia, ya, di mana beliau adalah salah satu decision maker yang dia harus hadir untuk tanda tangan, ya, dia harus hadir untuk agreement, ya, jadi sekarang ini tinggal menunggu saja. Dan mengenai lokasi warehouse, sebenarnya hari ini sudah ada 7-8 vendor yang sudah masukin proposal ke Vingo, ya, untuk menjadikan tempatnya sebagai lokasi warehouse, ya. Dan kita sebenarnya hari ini karena kita sekarang ini sebagai paper shopper, kan kita ini sebenarnya hanya sebagai penikmat layanan belanja online. Ya, kita bukan investor, ya. Saya dan Anda bukan sebagai investor yang nanam modal di Vingo. Ya, jadi sebenarnya hari ini kita tinggal duduk manis saja, ya, tunggu pihak manajemen terus bekerja, ya, nanti dirampungkan dan nanti akan disampaikan kapan kita sudah bisa belanja. Sebenarnya sih itu, karena kita sebagai paper shopper, ya, bukan sebagai paper investor. Jadi saya punya beberapa teman yang sama saya sangat kritis sekali, dan saya tanya, emang kamu bergabung di Vingo sebagai paper investor apa sebagai paper shopper? Ya, kalau sebagai paper shopper ya kita toh hanya sebagai pelanggan saja, ya, pelanggan daripada layanan belanja online. Anda beli baju dapat baju, beli celana dapat celana. Jadi hari ini please kita sederhanakan pikiran kita dulu gitu, ya, kita sebagai paper shopper, ya, bukan sebagai paper investor, ya, itu yang membuat nanti langkah kita akan lebih legowo, lebih kencang seperti itu, Pak, ya. Tenang saja, ya, pihak Vingo pun juga sudah tidak sabar untuk segera rampung di Indonesia, sudah gregetan, ya, karena sekarang saja belum buka saja kita sudah bisa mengalahkan Thailand, Pak, sudah mengalahkan Thailand, ini luar biasa. Thank you, Pak Amir, ya. Kemudian saya kasih satu lagi kesempatan untuk pertanyaan ini ke Ibu Yin mungkin, ya, dari BSD. Silakan Ibu, pertanyaannya langsung saja. Iya, malam Pak. Saya mau tanya sama Pak Amir. Ya, Pak Amir, saya kemarin kan ketemu dengan teman saya yang mengatakan bahwa Vingo ini ada berita miringnya, gitu kan. Tapi satu-satu saya udah dapat kuncinya dan dia ngerti. Cuma satu hal yang dia bilang, selama ini saya ditawarin Vingo dari orang lain, itu tidak pernah saya melihat barang itu datang. Dia bilang gitu. Nah, saya terpikir begini Pak, untuk membuktikan itu kan dia harus melihat barang itu datang gitu loh Pak. Nah, kemarin kebetulan di Vingo-nya Pak Joko ada satu orang yang ngepost di WA group bahwa dia mengatakan gini, "Hore, barang saya sudah datang," gitu kan. "Terima kasih ya Vingo." Nah, itu saya ambil, saya screenshot juga, saya ambil, saya kirim ke teman saya. Ternyata Vingo ini bukan tipu, tapi memang barangnya datang. Nah, maksud saya gini Pak, bisa nggak saya minta tolong setiap orang yang terima barang, tolong difoto dan buat statement yang membuat dia itu berkata, "Terima kasih ya Vingo, saya udah terima paketnya," atau bagaimanalah seperti itu. Saya rasa itu cukup untuk meyakinkan orang-orang yang suka berkata, "Vingo barangnya tidak pernah datang." Seperti itu sih Pak. Gimana Pak menurut Pak Amir? Silakan Pak Amir. Ya, boleh. Jadi ada dua concern ya dari Bu Yin. Pertama adalah bagaimana setiap orang terima barang itu melakukan testimoni, foto barang share ke grup. Nah, untuk itu Bu Yin bisa koordinasi dengan AT terdekat. Jadi minta untuk AT-nya teman-teman yang terima GPEG untuk segera posting di grup ya. Itu yang pertama, itu testimoni. Nah, yang kedua, kita juga harus mengetahui teknis GPEG hari ini. Jadi teknis GPEG itu masih manual. Ya, secara ofisial Vingo belum langsung kirim GPEG ke Indonesia secara ofisial. Jadi kalau misalkan hari ini kita upgrade, misalkan kita punya alamat di Malaysia, ya barang langsung dikirim ke rumah di Malaysia. Atau kita punya alamat di Singapura, maka barang langsung dikirim ke Singapura. Bagaimana yang alamat di Indonesia? Nah, untuk teman-teman yang memiliki alamat di Indonesia, sekarang ini kita masih manual dan kita melalui 3 kali transit, teman-teman. Mengalami 3 kali transit. Pertama, ketika Anda upgrade, itu barang dari Vingo dikirim ke tempat leader atau gudang yang kita sewa. Itu pertama. Nah, yang kedua,
dari gudang itu bisa di pick up menggunakan hand carry ya, datang ke Malaysia, atau bisa digunakan jasa pengiriman ke Jakarta. Nah, dari Jakarta ketika sampai nanti ke tengah leader Anda, nanti dia akan bagi-bagikan teman-teman. Ya, memang durasi panjang. Ya, pertama dari Vingo kirim ke gudang. Kedua, dari gudang kirim ke Jakarta. Ketiga, dari Jakarta kirim ke rumah PS masing-masing. Ini durasi panjang. Ya, jadi saya himbau ya, teman-teman yang bergabung di Vingo, itu motivasinya adalah bukan untuk beli barang teman-teman. Karena kalau beli barang, maka Anda mengharapkan 2 hari barang datang. Tapi Anda harapkan adalah hari ini saya mendapatkan lisensi afiliasi sebagai preferred shopper. Di mana dengan kita menjadi seorang PS, kita bisa mengundang shopper menjadi tim kita bisa memberikan inverter ya ke orang lain untuk bergabung ke tim kita. Nah, masalah giveback itu adalah gimmick atau hadiah. Pasti sampai ya, memang waktunya tidak dalam waktu dekat teman-teman. Jadi Anda ambil barang giveback, jangan ambil barang yang buru-buru ya. Jadi barang santai aja ya. Kalau buru-buru ya Anda belanja saja misalkan di Shopee, Tokopedia gitu kan. Nah, jadi itu ya, ini adalah teknis yang kita harus ketahui. Dan satu hal teman-teman ya, hari ini segala teknis yang ada itu adalah menjadi bagian daripada sejarah perjuangan kita hari ini. Jadi misalnya hari ini kita berjuang ya, penuh dengan sabar, pengorbanan, kelak ini akan menjadi cerita kita ketika kita nanti sampai di panggung kemenangan teman-teman. Seperti itu. Ya, oke. Makasih Pak Amir. Mungkin nambahin sedikit ya Bu Yinin. Ini kita kan memang masih dalam pre-launching, di mana belum establish resmi, banyak hal proses yang masih manual. Kayak tadi Pak Amir bilang, masih ada berapa kali transit dan sebagainya. Plus ketambahan lagi 3 bulan terakhir ini kita sedang kena masalah semua, di mana penerbangan internasional nggak ada, terus kirim juga nggak bisa. Tapi alhamdulillah minggu kemarin sudah mulai bisa bergerak gitu. Jadi memang tadi jadi benar yang Pak Amir bilang, motivasinya adalah jangan membeli barang, karena namanya saja ini gift pack ya, bukan produk. Gift pack namanya jadikan as a bonus gitu. Jadi sebenarnya mindsetnya adalah menjalankan bisnisnya seperti itu sih, kalau bisa saya bilang sih Bu Yinin ya. Oke, Bapak Ibu teman-teman, saya yakin masih banyak sekali pertanyaan yang mau diajukan, cuman kita terbatas sama waktu ya. Ini sudah hampir jam 10, jadi mohon maaf banget kalau masih ada pertanyaan, mungkin bisa ditampung untuk Vingo online presentation berikutnya, atau ditanyakan ke leadernya masing-masing. Pak Amir, boleh Pak closing statement mungkin singkat saja dari acara kita hari ini Pak, sebelum saya tutup Pak. Oke, ya. Baik teman-teman, saya terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman semua yang malam minggu ini ya menyediakan waktu untuk hadir ya, mendengarkan Vingo online presentasi teman-teman ya. Mungkin hari ini ya orang di luar sana ya sedang asik tidur, atau mungkin sedang nonton TV, atau mungkin sedang bermain dengan anaknya, atau sedang bermain dengan mainan kesayangannya atau hewannya ya kan. Dan malam hari ini ya Bapak Ibu teman-teman di tengah-tengah masa santai Anda menyempatkan untuk mendengarkan Vingo online presentation ya, saya sangat apresiasi ya. Dan saya juga akan memberikan sebuah statement ya teman-teman. Saya tidak akan bahas teknis lagi ya, saya ingin kita menyamakan lagi persepsi teman-teman ya. Saya ingin kita menyamakan sebuah persepsi. Oke, hari ini ya saya tanya sama Anda semua ya, apakah teman-teman percaya dengan kekuatan doa? Ya, saya yakin saya dan Anda adalah orang yang percaya dengan kekuatan doa. Dan kita semua adalah orang yang beriman dan memiliki agama. Oke, baik. Dan percaya nggak? Kira-kira ketika kita berdoa, apakah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Baik, itu menjawab doa kita atau tidak, teman-teman? Ya, kalau saya mengimani Tuhan itu pasti akan menjawab doa kita. Ya. Dan pertanyaannya, kira-kira ketika Tuhan menjawab doa kita, itu melalui siapa? Ya. Atau mungkin tiba-tiba malaikat datang ke rumah kita, ngetok pintu kita, ngasih jawaban, kan tidak teman-teman. Ya, Tuhan memberikan jalan itu melalui kepanjangan tangan umatnya. Itu siapa? Orang yang mengundang Anda teman-teman. Mungkin Anda hari ini berdoa, ya Tuhan berilah hamba jalan supaya saya menemukan sebuah cara ya untuk membaikkan kehidupan kami. Ya Tuhan berilah hamba cara ya, semoga kami bisa menaikkan derajat kami. Ya Tuhan berilah kami cara sehingga kami ya bisa menjadi berkat untuk orang banyak teman-teman. Ya mungkin Tuhan yang Maha Esa hari ini menuntun kita ya untuk mendengarkan informasi ini teman-teman. Ya, itu yang perlu kita percaya. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang sifatnya itu kebetulan. Semua adalah jodoh dari Tuhan. Oke? Dan terakhir ya, tadi Pak Rusdi WhatsApp saya, Pak Amir boleh dikasih kata-kata filsafat ya, jadi saya nggak bahas teknis teman-teman ya. Oke? Jadi saya akan sampaikan lagi teman-teman ya mengenai sebuah kemenangan. Semakin sulitnya sebuah perjuangan,
maka semakin besar pula kemenangannya. Betul ya? Semakin genting perperangan, maka semakin indah kemenangannya. Ya, oke. Kemenangan terbesar kita bukan karena kita tidak pernah gagal, teman-teman. Semua orang pasti pernah gagal. Ya, tapi ketika kita bangkit setiap kali kita gagal, teman-teman. Ya, dan kemenangan hari ini itu tidak berasal dari kebetulan yang sesaat, teman-teman. Ya, namun kemenangan itu berasal dari perjuangan, ya, melewati rintangan untuk tidak menyerah. Teman-teman tahu nggak apa doanya Muhammad Ali ketika dia ingin tinju? Tahu nggak doanya apa? Dia tidak berdoa gini, ya Tuhan, ya mohon saya untuk tidak kena tinju dari lawan. Tidak seperti itu, teman-teman. Ya, tahu nggak doanya Muhammad Ali apa? Muhammad Ali itu berdoa, ya Tuhan, berikanlah saya kekuatan sehingga saya bisa berdiri lebih lama daripada lawan saya. Itu doanya Muhammad Ali. Artinya di dalam sebuah pertandingan kita tidak mungkin tidak kena tantangan, tidak kena hantaman, tidak kena terpan, teman-teman. Pasti. Maka doanya adalah, ya Tuhan, berilah saya kekuatan sehingga saya bisa berdiri lebih lama daripada lawan saya. Itu doanya Muhammad Ali. Jadi yang namanya masalah, tantangan, trouble itu pasti ada. Pasti ada, teman-teman. Ya, hadapilah tantangan yang madang dengan lapang dada, ya, seakan-akan sudah tersentuh sebuah kemenangan. Ya, seakan-akan Anda sudah menang. Ya, afirmasikan Anda sudah menjadi pemenang dan Anda akan menjadi benar-benar pemenang. Saya kembalikan ke Pak Armanto. Oke, terima kasih Pak Amiruddin, luar biasa sekali closingnya. Bapak Ibu teman-teman, selesai acara malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih buat narasumber yang hadir malam hari ini. Ada Pak Amiruddin, ada Pak Rusdi, Ibu Lina atas testimoninya tadi, Pak Rudi di presentasi, dan Pak Arilim ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan malam hari ini memberikan pencerahan buat Bapak Ibu sekalian yang belum gabung di Vinggo, mudah-mudahan jadi semakin yakin dan langsung menghubungi pengundangnya setelah acara ini selesai. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya, sampai ketemu di acara Vinggo Online Presentation berikutnya. Selamat malam.